Buku, We Nations Fail, The Origins of Power, Prosperity, and Poverty penulis, Daron Acemoglu James A. Robinson, 2012. Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan, perbedaan institusi ekonomi dan politik antara Amerika Serikat dan Meksiko, serta bagaimana sejarah kolonial memengaruhi perkembangan kedua wilayah. Kita akan fokus pada kota Nogales, yang terbagi oleh perbatasan as Meksiko, sebagai contoh nyata dari perbedaan ini. Mengapa Nogales di sisi as jauh lebih makmur daripada Nogales di sisi Meksiko, meskipun keduanya berbagi geografi, iklim, dan budaya yang serupa? Jawabannya terletak pada institusi yang berbeda di kedua sisi perbatasan. Mari kita mulai. Perbedaan di Nogales, sebuah gambaran. Bayangkan Anda berdiri di Nogales, sebuah kota yang terbagi oleh pagar perbatasan. Di utara, Nogales, Arizona, adalah bagian dari Amerika Serikat. Penduduknya memiliki pendapatan rata-rata sekitar $30.000 per tahun, akses ke pendidikan dan layanan kesehatan yang baik, serta infrastruktur yang memadai. Mereka juga menikmati hak politik yang kuat, seperti hak memilih dalam pemilu. Di selatan, hanya beberapa meter dari pagar, adalah Nogales, Sonora, bagian dari Meksiko. Di sini, pendapatan rata-rata jauh lebih rendah, pendidikan dan layanan kesehatan kurang memadai, dan infrastruktur tidak sebaik di sisi utara. Korupsi dan ketidakstabilan politik adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Mengapa ada perbedaan yang begitu mencolok? Bukan karena perbedaan geografi atau budaya, kedua sisi Nogales memiliki iklim yang sama dan penduduk yang berbagi latar belakang serupa. Perbedaannya terletak pada institusi ekonomi dan politik yang berbeda di AS dan Meksiko. Institusi di AS mendorong inovasi, investasi, dan partisipasi politik, sementara di Meksiko, institusi cenderung membatasi peluang dan mempertahankan ketimpangan. Sejarah kolonial Spanyol di Amerika Latin. Untuk memahami perbedaan ini, kita harus kembali ke masa kolonial. Ketika Spanyol menjajah Amerika Latin, tujuan utama mereka adalah mengeksploitasi sumber daya dan tenaga kerja pribumi. Contohnya adalah pendirian Buenos Aires pada tahun 1534. Kolonis Spanyol, yang dipimpin oleh Pedro de Mendoza, tidak tertarik untuk bertani atau membangun komunitas yang berkelanjutan. Mereka ingin kekayaan cepat, seperti emas dan perak, dan tenaga kerja murah. Namun, di Buenos Aires, mereka tidak menemukan emas atau perak, dan suku-suku pribumi seperti Charruas dan Querandi tidak mau bekerja untuk mereka. Akibatnya, kolonis Spanyol pindah ke wilayah yang lebih menjanjikan, seperti Peru dan Meksiko, di mana mereka bisa mengeksploitasi kekayaan dan tenaga kerja pribumi dengan lebih efektif. Di Meksiko, Hernán Cortés menaklukkan kekaisaran Aztec dan memperkenalkan institusi encomienda. Encomienda adalah sistem di mana kolonis Spanyol diberi hak untuk mengeksploitasi tenaga kerja pribumi sebagai imbalan untuk melindungi dan mengkristenkan mereka. Ini adalah bentuk eksploitasi yang brutal dan menciptakan ketimpangan yang mendalam. Di Peru, Francisco Pizarro menaklukkan kekaisaran Inca dan menggunakan institusi serupa, termasuk MITA, sebuah sistem kerja paksa yang memaksa penduduk pribumi bekerja di tambang perak seperti Potosi. Institusi ini memungkinkan elit Spanyol untuk mengekstrak kekayaan besar, tetapi pada saat yang sama, menghambat perkembangan ekonomi yang inklusif. Koloni Inggris di Amerika Utara, kasus Jamestown. Sekarang, mari kita lihat koloni Inggris di Amerika Utara. Pada tahun 1607, Inggris mendirikan koloni di Jamestown, Virginia. Awalnya, kolonis Inggris memiliki rencana yang mirip dengan Spanyol, mengeksploitasi sumber daya dan tenaga kerja pribumi. Namun, mereka segera menyadari bahwa ini tidak mungkin. Di Virginia, tidak ada emas atau perak yang melimpah, dan suku-suku pribumi seperti Powhatan tidak mau bekerja untuk kolonis. Selain itu, kepadatan penduduk pribumi jauh lebih rendah daripada di Meksiko atau Peru, sehingga sulit untuk mengeksploitasi tenaga kerja dalam skala besar. Akibatnya, kolonis Inggris harus beradaptasi. Mereka tidak bisa bergantung pada eksploitasi, mereka harus bekerja sendiri untuk bertahan hidup. Ini memaksa mereka untuk mengembangkan institusi yang lebih inklusif. Pada tahun 1618, Virginia Company memperkenalkan sistem hiadrik, yang memberi tanah kepada kolonis dan keluarga mereka. Pada tahun 1619, mereka membentuk General Assembly, yang memberi hak kepada kolonis laki-laki untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Ini adalah langkah awal menuju demokrasi di AS. Perbandingan institusi di AS dan Meksiko. Perbedaan dalam pendekatan kolonial ini menciptakan jalur yang berbeda untuk AS dan Meksiko. Di AS, institusi yang lebih inklusif memungkinkan partisipasi politik yang lebih luas dan hak ekonomi yang lebih merata.
Ini mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Contohnya, di abad ke-19, sistem paten memungkinkan orang dari berbagai latar belakang untuk mengembangkan ide-ide baru dan memulai bisnis. Thomas Edison, misalnya, adalah anak dari keluarga sederhana yang menjadi salah satu penemu terbesar berkat institusi yang mendukung inovasi. Di Meksiko, institusi yang diwarisi dari masa kolonial lebih bersifat ekstraktif. Elit politik dan ekonomi mempertahankan kontrol atas sumber daya dan membatasi peluang bagi mayoritas penduduk. Contohnya, Carlos Slim, orang terkaya di Meksiko, membangun kekayaannya melalui monopoli telekomunikasi yang didukung oleh koneksi politik, bukan melalui inovasi. Ini adalah hasil dari institusi yang membatasi persaingan dan melindungi kepentingan elit. Path dependence, mengapa perbedaan bertahan? Konsep path dependence menjelaskan mengapa perbedaan institusi ini bertahan lama. Setelah masyarakat terorganisir dengan cara tertentu, sulit untuk mengubahnya. Di Meksiko, institusi ekstraktif yang diciptakan oleh Spanyol dipertahankan oleh elit lokal setelah kemerdekaan. Misalnya, setelah Meksiko merdeka pada tahun 1821, elit lokal mempertahankan sistem yang memungkinkan mereka untuk terus mengeksploitasi sumber daya dan tenaga kerja. Di EAS, institusi yang lebih inklusif memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan stabilitas politik yang lebih besar. Meskipun AS juga memiliki masalah, seperti perbudakan dan ketimpangan rasial, institusi politiknya memungkinkan perubahan bertahap dan partisipasi yang lebih luas. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari perbandingan ini? Institusi ekonomi dan politik yang berbeda di EAS dan Meksiko adalah hasil dari sejarah kolonial yang berbeda. Di EAS, institusi yang lebih inklusif mendorong inovasi dan pertumbuhan, sementara di Meksiko, institusi ekstraktif mempertahankan ketimpangan dan menghambat perkembangan. Perbedaan ini terus memengaruhi kedua negara hingga hari ini, seperti yang kita lihat di Nogales. Memahami sejarah ini penting untuk memahami mengapa dunia begitu tidak setara dan bagaimana kita bisa menciptakan institusi yang lebih baik di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Ada pertanyaan? Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini kita akan membahas mengapa beberapa teori populer gagal menjelaskan ketimpangan ekonomi global. Kita hidup di dunia yang sangat tidak setara, ada negara-negara kaya seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa Barat, dan Jepang, sementara di sisi lain, ada negara-negara miskin di Afrika Sub-Sahara, Amerika Tengah, dan Asia Selatan. Mengapa hal ini terjadi? Banyak teori mencoba menjawab pertanyaan ini, tetapi sebagian besar gagal. Dalam kuliah ini, kita akan mengeksplorasi tiga teori utama yang tidak mampu menjelaskan ketimpangan ini, geografi hipotesis, kulture hipotesis, dan ignorance hipotesis. Mari kita mulai. Pola ketimpangan global. Sebelum kita membahas teori-teori tersebut, mari kita lihat pola ketimpangan yang ada. Negara-negara terkaya di dunia saat ini adalah negara-negara di Eropa Barat, Amerika Utara, Australia, Jepang, dan beberapa negara Asia Timur seperti Singapura dan Korea Selatan. Di sisi lain, negara-negara termiskin sebagian besar berada di Afrika Sub-Sahara, dengan tambahan seperti Afghanistan, Haiti, dan Nepal. Menariknya, pola ini sangat stabil. Jika kita mundur 50 atau 100 tahun, daftar negara kaya dan miskin hampir sama. Ada beberapa pengecualian, seperti pertumbuhan pesat di Asia Timur, tetapi secara keseluruhan, ketimpangan ini bertahan lama. Bahkan di dalam benua, misalnya di Amerika Latin, ada hierarki yang konsisten, AS dan Kanada lebih kaya daripada Meksiko, yang lebih kaya daripada Peru atau Bolivia. Mengapa pola ini begitu persisten? Itulah yang akan kita coba pahami. Geografi hipotesis. Teori pertama yang sering diajukan adalah geografi hipotesis. Teori ini menyatakan bahwa ketimpangan disebabkan oleh perbedaan geografis, terutama iklim. Banyak negara miskin berada di daerah tropis, antara Tropic of Cancer dan Tropic of Capricorn, sementara negara kaya berada di daerah beriklim sedang. Pada abad ke-18, filsuf Prancis Montesquieu berpendapat bahwa orang di daerah tropis cenderung malas dan kurang inovatif, sehingga mereka miskin. Versi modern dari teori ini, yang didukung oleh ekonom seperti Jeffrey Sachs, menekankan dua hal, penyakit tropis seperti malaria yang menurunkan produktivitas tenaga kerja, dan tanah tropis yang kurang subur untuk pertanian. Namun, teori ini tidak kuat. Pertama, lihat Nogales, kota yang terbagi antara AS dan Meksiko. Kedua sisi memiliki geografi dan iklim yang sama, tetapi Nogales di AS jauh lebih makmur daripada di Meksiko. Perbedaan ini jelas bukan karena geografi. Kedua, sejarah menunjukkan bahwa daerah tropis tidak selalu miskin.
Pada abad ke-15, peradaban Aztec di Meksiko dan Inca di Peru jauh lebih kaya dan maju daripada daerah yang sekarang menjadi AS atau Kanada. Ketika Eropa menjajah Amerika, terjadi reversal of fortune, daerah yang dulunya kaya menjadi miskin, dan sebaliknya. Ini menunjukkan bahwa geografi bukan penyebab utama. Selain itu, negara-negara seperti Singapura dan Malaysia, yang berada di daerah tropis, telah berkembang pesat. Di Afrika, meskipun ada penyakit tropis, kemiskinan lebih disebabkan oleh institusi yang lemah dan pemerintahan yang buruk, bukan geografi. Teori lain dalam geografi hipotesis adalah dari Jared Diamond, yang berpendapat bahwa perbedaan dalam spesies tanaman dan hewan yang dapat didomestikasi memengaruhi perkembangan pertanian dan teknologi. Misalnya, Eurasia memiliki lebih banyak spesies yang dapat didomestikasi daripada Amerika, yang memungkinkan perkembangan pertanian lebih cepat. Namun, ini tidak menjelaskan mengapa Meksiko dan Peru, yang dulunya lebih maju, sekarang lebih miskin daripada AS. Ketimpangan modern lebih disebabkan oleh perbedaan dalam adopsi teknologi industri, bukan pertanian. Kulture hipotesis. Teori kedua adalah kulture hipotesis, yang menyatakan bahwa budaya, seperti agama, etos kerja, atau nilai-nilai nasional, menentukan kemakmuran. Misalnya, sosiolog Max Weber berpendapat bahwa etika Protestan mendorong kapitalisme di Eropa Barat. Namun, teori ini juga lemah. Pertama, banyak negara Katolik seperti Prancis dan Italia sama makmurnya dengan negara Protestan. Kedua, negara-negara Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan, yang tidak memiliki tradisi Kristen, sangat makmur. Di Afrika, sering dikatakan bahwa budaya lokal menghambat perkembangan, tetapi sejarah menunjukkan sebaliknya. Misalnya, kerajaan Kongo di Afrika Tengah mengadopsi teknologi barat seperti senjata api dan literasi, tetapi tidak mengadopsi bajak atau roda. Mengapa? Bukan karena budaya, tetapi karena insentif ekonomi yang diciptakan oleh institusi. Raja Kongo lebih tertarik pada perdagangan budak, yang lebih menguntungkan, daripada mengembangkan pertanian. Di Timur Tengah, kemiskinan sering dikaitkan dengan Islam, tetapi ini juga tidak akurat. Sejarah menunjukkan bahwa Timur Tengah dulunya pusat inovasi, tetapi stagnasi ekonomi disebabkan oleh institusi politik yang represif, terutama di bawah Kekaisaran Ottoman dan kolonialisme Eropa. Budaya mungkin berperan, tetapi lebih sebagai akibat dari institusi, bukan penyebabnya. Misalnya, di Nogales, perbedaan budaya antara sisi AS dan Meksiko adalah hasil dari institusi yang berbeda, bukan sebaliknya. Ignorance hipotesis. Teori ketiga adalah ignorance hipotesis, yang menyatakan bahwa negara miskin karena pemimpinnya tidak tahu cara membuat kebijakan yang baik. Jika mereka lebih terinformasi, mereka akan mengadopsi kebijakan yang tepat dan negara akan makmur. Namun, ini juga tidak benar. Banyak pemimpin di negara miskin sebenarnya tahu apa yang harus dilakukan, tetapi mereka tidak melakukannya karena alasan politik. Misalnya, di Ghana, Kwame Nkrumah dan Kofi Busia menerapkan kebijakan yang buruk bukan karena ketidaktahuan, tetapi untuk mempertahankan kekuasaan dengan mendukung kelompok-kelompok politik tertentu. Di Meksiko, Porfirio Diaz memilih institusi yang menguntungkan elit, bukan karena dia tidak tahu cara mengembangkan ekonomi, tetapi karena itu menguntungkan dirinya dan pendukungnya. Sebaliknya, di EAS, institusi politik yang lebih inklusif memaksa pemimpin untuk mengadopsi kebijakan yang lebih baik bagi masyarakat luas. Jadi, bukan ketidaktahuan yang menyebabkan kemiskinan, tetapi insentif yang diciptakan oleh institusi politik dan ekonomi. Ketiga teori ini, geografi, kulture, dan ignorance, gagal menjelaskan ketimpangan global karena mereka mengabaikan peran institusi. Institusi ekonomi dan politik yang berbeda menciptakan insentif yang berbeda bagi individu dan pemimpin, yang pada gilirannya menentukan apakah suatu negara akan makmur atau tidak. Untuk memahami ketimpangan, kita harus memahami bagaimana institusi dibentuk dan bagaimana mereka memengaruhi perilaku ekonomi. Itulah yang akan kita bahas lebih lanjut di kuliah-kuliah mendatang. Terima kasih atas perhatiannya. Ada pertanyaan? Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, bagaimana institusi ekonomi dan politik membentuk kemakmuran dan kemiskinan di berbagai negara. Kita akan fokus pada perbandingan antara Korea Utara dan Korea Selatan, dua negara yang dulunya satu, tetapi kini memiliki perbedaan ekonomi yang sangat mencolok. Mengapa Korea Selatan begitu makmur, sementara Korea Utara terjebak dalam kemiskinan? Jawabannya terletak pada institusi yang mereka adopsi. Mari kita mulai dengan sebuah cerita nyata. Pada tahun 1945, saat Perang Dunia Kedua berakhir, Korea terbagi di garis lintang ke-38.
Korea Selatan dikelola oleh Amerika Serikat, sedangkan Korea Utara oleh Uni Soviet. Pada tahun 1950, Perang Korea pecah, dan dua bersaudara, Hwang Pyeonggi-won dan kakaknya, terpisah. Hwang Pyeonggi-won tinggal di selatan dan bekerja sebagai apoteker, sementara kakaknya, seorang dokter, dibawa ke utara. Ketika mereka bertemu kembali setelah 50 tahun, perbedaan hidup mereka sangat mencolok. Hwang Pyeonggi-won di selatan hidup nyaman, sementara kakaknya di utara hidup dalam kemiskinan, bahkan meminjam mantel dari pemerintah untuk pertemuan itu. Ini adalah gambaran nyata dari perbedaan ekonomi antara kedua Korea. Perbedaan ekonomi antara Korea Utara dan Korea Selatan. Saat ini, standar hidup di Korea Selatan setara dengan Portugal dan Spanyol, dengan pendapatan per kapita yang tinggi dan harapan hidup yang panjang. Di sisi lain, Korea Utara memiliki standar hidup yang mirip dengan negara-negara Afrika Sub-Sahara, dengan pendapatan per kapita hanya 1/10 dari Korea Selatan dan harapan hidup yang lebih pendek. Peta satelit menunjukkan perbedaan ini dengan jelas. Korea Selatan terang benderang di malam hari, sementara Korea Utara hampir gelap gulita karena kekurangan listrik. Menariknya, perbedaan ini tidak ada sebelum Perang Dunia Kedua. Kedua Korea memiliki budaya, bahasa, dan sejarah yang sama. Namun, setelah perang, mereka mengadopsi institusi yang sangat berbeda. Korea Selatan, meskipun awalnya dipimpin oleh presiden otoriter seperti Syngman Rhee dan Park Chung-hee, mengembangkan ekonomi pasar dengan properti pribadi dan dukungan dari AS. Di sisi lain, Korea Utara di bawah Kim Il-sung menerapkan sistem Juche, sebuah ekonomi terpusat yang melarang properti pribadi dan pasar. Hasilnya, Korea Selatan berkembang pesat, sementara Korea Utara mengalami stagnasi dan kelaparan. Institusi ekonomi inklusif versus ekstraktif. Perbedaan ini dapat dijelaskan melalui konsep Inclusive Economic Institutions dan Extractive Economic Institutions. Inclusive Economic Institutions, seperti di Korea Selatan dan AS, memungkinkan partisipasi luas dalam kegiatan ekonomi. Mereka melindungi properti pribadi, memiliki sistem hukum yang adil, dan menyediakan layanan publik yang merata. Ini menciptakan insentif bagi individu untuk berinvestasi, berinovasi, dan bekerja keras, karena mereka tahu mereka akan menuai hasil dari usaha mereka. Sebaliknya, Extractive Economic Institutions, seperti di Korea Utara, dirancang untuk mengekstrak kekayaan dari mayoritas masyarakat demi kepentingan elit. Di Korea Utara, properti pribadi dilarang, pasar dilarang, dan individu tidak memiliki kebebasan untuk memilih pekerjaan atau berbisnis. Ini menghilangkan insentif untuk bekerja keras atau berinovasi, yang menyebabkan stagnasi ekonomi. Contoh lain adalah Barbados di abad ke-17. Meskipun elit perkebunan memiliki properti yang aman, mayoritas penduduk adalah budak yang tidak memiliki hak apapun. Ini adalah institusi ekstraktif yang hanya menguntungkan sedikit orang, sementara mayoritas menderita. Institusi politik dan sentralisasi politik. Institusi ekonomi tidak berdiri sendiri, mereka dibentuk oleh institusi politik. Inclusive Political Institutions adalah institusi yang mendistribusikan kekuasaan secara luas dan membatasi penyalahgunaan kekuasaan. Mereka memungkinkan terciptanya institusi ekonomi yang inklusif. Namun, untuk berfungsi dengan baik, institusi politik yang inklusif memerlukan political centralization, yaitu negara yang cukup kuat untuk menegakkan hukum dan ketertiban. Tanpa political centralization, masyarakat akan jatuh ke dalam kekacauan, seperti di Somalia, di mana tidak ada otoritas pusat yang dapat mengendalikan wilayahnya. Di Somalia, kekuasaan tersebar di antara klan-klan yang saling bermusuhan, yang menyebabkan kekacauan dan kemiskinan. Di Korea Selatan, meskipun awalnya otoriter, negara cukup terpusat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, di Korea Utara, institusi politik yang ekstraktif dan terpusat digunakan untuk mempertahankan kekuasaan elit, bukan untuk mendorong kemakmuran. Mengapa tidak semua masyarakat memilih kemakmuran? Jika institusi inklusif begitu penting untuk kemakmuran, mengapa tidak semua masyarakat mengadopsinya? Jawabannya adalah karena elit yang berkuasa sering kali menentang perubahan yang dapat mengancam kekuasaan dan kekayaan mereka. Pertumbuhan ekonomi sering disertai dengan kreatif destruction, yaitu proses di mana teknologi dan sektor baru menggantikan yang lama, yang dapat merugikan elit yang ada. Contohnya, di Eropa abad ke-18, aristokrasi menentang industrialisasi karena itu mengancam kekuasaan mereka yang berbasis pada tanah dan perdagangan. Di Inggris, oposisi ini diatasi, tetapi di Austria, Hongaria dan Rusia, industrialisasi diblokir, yang menyebabkan stagnasi ekonomi. Di Kongo, elit yang mengendalikan institusi ekstraktif tidak tertarik untuk mengadopsi institusi yang lebih inklusif karena itu akan mengurangi kekuasaan dan kekayaan mereka. Sebaliknya,
Mereka mempertahankan sistem yang memungkinkan mereka mengekstrak kekayaan dari masyarakat. Contoh sejarah, Kongo. Sejarah Kongo adalah contoh nyata dari institusi ekstraktif yang bertahan lama. Pada abad ke-15 dan ke-16, kerajaan Kongo miskin meskipun memiliki kontak dengan Eropa. Teknologi seperti roda dan bajak tidak diadopsi, bukan karena ketidaktahuan, tetapi karena insentif ekonomi yang buruk. Petani tidak berinvestasi dalam teknologi baru karena hasilnya akan diambil oleh raja dan elit. Institusi politik di Kongo sangat absolut, dengan raja memiliki kekuasaan tak terbatas. Ini mencegah perkembangan institusi ekonomi yang inklusif dan mempertahankan kemiskinan. Bahkan setelah kemerdekaan, Kongo tetap miskin karena elit baru mempertahankan institusi ekstraktif untuk kepentingan mereka sendiri. Pertumbuhan di bawah institusi ekstraktif. Meskipun institusi ekstraktif biasanya menyebabkan stagnasi, ada beberapa kasus di mana pertumbuhan ekonomi terjadi di bawah institusi tersebut. Contohnya adalah Karibia di abad ke-17 dan ke-18, di mana perkebunan budak menghasilkan kekayaan besar bagi elite, meskipun mayoritas penduduk menderita. Contoh lain adalah Uni Soviet, yang mengalami pertumbuhan pesat di bawah ekonomi terpusat, tetapi pertumbuhan ini tidak berkelanjutan dan akhirnya runtuh. Di Korea Selatan, meskipun awalnya di bawah rezim militer, institusi ekonomi yang relatif inklusif memungkinkan pertumbuhan yang berkelanjutan, dan akhirnya transisi ke institusi politik yang lebih inklusif pada tahun 1980-an. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari perbandingan ini? Institusi ekonomi dan politik adalah kunci untuk memahami mengapa beberapa negara makmur dan yang lain miskin. Inclusive institutions mendorong partisipasi luas, inovasi, dan pertumbuhan, sementara extractive institutions mempertahankan kemiskinan dan ketimpangan. Perubahan menuju institusi yang lebih inklusif sering kali ditentang oleh elit yang berkuasa, tetapi ketika perubahan terjadi, kemakmuran dapat mengikuti. Ini adalah pelajaran penting untuk memahami dinamika pembangunan ekonomi di seluruh dunia. Terima kasih atas perhatiannya. Ada pertanyaan? Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini kita akan membahas bagaimana perbedaan institusi politik dan ekonomi di berbagai negara memengaruhi kemakmuran dan kemiskinan di dunia. Kita akan fokus pada dua peristiwa sejarah besar, yaitu wabah hitam atau Black Death dan revolusi industri, serta bagaimana peristiwa ini berinteraksi dengan institusi yang ada untuk menciptakan trajektori pembangunan yang berbeda di berbagai belahan dunia. 1. Wabah hitam, awal divergensi institusional. Mari kita mulai dengan Black Death, yang melanda Eropa pada tahun 1346. Wabah ini dibawa oleh kutu yang hidup pada tikus, menyebar melalui jalur perdagangan Silk Road dari Cina ke Eropa. Pada tahun 1348, wabah ini sampai di Inggris dan membunuh sekitar setengah populasi di wilayah yang terkena dampak. Dampaknya luar biasa, tidak hanya secara demografis, tetapi juga terhadap institusi masyarakat. Di Inggris, wabah ini mengguncang tatanan feodal yang ada. Sebelumnya, petani atau serfs berada di bawah sistem feodal yang sangat ekstraktif, di mana mereka bekerja tanpa upah untuk tuan tanah dan terikat pada tanah. Namun, setelah wabah, berkurangnya tenaga kerja membuat petani menuntut perubahan. Mereka meminta pengurangan kerja wajib dan kenaikan upah. Misalnya, di Insham AB, petani berhasil menegosiasikan kontrak baru dengan tuan tanah mereka. Pemerintah Inggris mencoba menghentikan perubahan ini dengan mengeluarkan Statute of Labourers pada tahun 1351, yang bertujuan untuk membekukan upah pada tingkat sebelum wabah. Namun, upaya ini gagal. Pada tahun 1381, terjadi Peasants Revolt yang dipimpin oleh Wat Tyler. Meskipun pemberontakan ini akhirnya ditekan, tatanan feodal mulai runtuh, dan pasar tenaga kerja yang lebih inklusif mulai muncul di Inggris. Petani menjadi lebih bebas, dan upah meningkat. Di Eropa Timur, ceritanya berbeda. Meskipun dampak demografis wabah sama, tuan tanah justru memperkuat kontrol mereka atas tenaga kerja. Mereka mengambil alih lebih banyak tanah dan memperkenalkan apa yang disebut Second Serfdom. Pada tahun 1600, perbedaan antara Eropa Barat dan Timur sangat jelas. Di Barat, petani bebas dari kewajiban feodal dan terlibat dalam ekonomi pasar yang inklusif. Di Timur, mereka menjadi serfs yang dipaksa bekerja untuk memenuhi permintaan pertanian dari Eropa Barat, seperti gandum dan ternak, dalam sistem yang sangat ekstraktif. Apa yang menyebabkan perbedaan ini? Wabah hitam adalah contoh critical juncture, yaitu peristiwa besar yang mengganggu keseimbangan ekonomi atau politik yang ada. Namun, hasilnya tergantung pada institusi yang sudah ada sebelumnya. Di Inggris, petani memiliki kekuatan yang cukup untuk mendorong perubahan menuju institusi inklusif.
Di Eropa Timur, tuan tanah yang lebih terorganisasi dan kota yang lemah memungkinkan mereka memperkuat institusi ekstraktif. Dua revolusi industri, peran institusi inklusif sekarang, mari kita beralih ke revolusi industri di Inggris pada abad ke-18. Revolusi ini adalah terobosan besar dalam sejarah ekonomi, didorong oleh institusi ekonomi yang inklusif. Institusi ini memberikan insentif untuk investasi, perdagangan, dan inovasi. Namun, ini tidak terjadi begitu saja. Ada proses politik yang mendahuluinya, terutama Glorious Revolution pada tahun 1688. Apa yang terjadi pada Glorious Revolution? Glorious Revolution membatasi kekuasaan raja dan menyerahkan kekuasaan untuk menentukan institusi ekonomi kepada parlemen. Ini membuka sistem politik kepada sebagian besar masyarakat, menciptakan institusi politik yang inklusif. Setelah itu, pemerintah Inggris mulai memberlakukan hak properti yang kuat, termasuk paten untuk ide-ide baru, menghapus monopoli, dan mendukung perdagangan serta industri. Infrastruktur seperti jalan dan kanal juga dibangun untuk mendukung pertumbuhan industri. Revolusi industri bergantung pada kemajuan teknologi, seperti mesin uap yang disempurnakan oleh James Watt. Namun, keberhasilan ini tidak hanya karena teknologi, tetapi karena pasar yang inklusif memungkinkan orang seperti Watt memanfaatkan ide mereka. Dalam surat kepada ayahnya pada tahun 1775, Watt menulis bahwa dia yakin inovasinya akan menguntungkan karena ada considerable demand, dan parlemen mendukung hak propertinya. Mengapa Inggris? Inggris bisa mencapai ini karena dua faktor. Pertama, negara terpusat yang sudah ada memungkinkan langkah menuju institusi inklusif. Kedua, perdagangan Atlantik pada abad ke-17 menciptakan kelompok pedagang kaya yang menentang kontrol kerajaan. Mereka memainkan peran kunci dalam English Civil War dan Glorious Revolution, mendorong perubahan institusional. Sebaliknya, di Prancis dan Spanyol, monarki yang lebih kuat berhasil mempertahankan institusi ekstraktif, meskipun ada konflik serupa. Tiga perbedaan institusional dan kritikal junctures perbedaan institusional antara Inggris, Prancis, dan Spanyol pada abad ke-16 tampak kecil. Ketiganya memiliki monarki absolut dan parlemen yang menuntut lebih banyak hak. Namun, pada abad ke-17, perdagangan Atlantik menjadi kritikal juncture yang memperbesar perbedaan ini. Di Inggris, perdagangan ini melemahkan monarki dan memperkuat pedagang, sementara di Prancis dan Spanyol, monarki justru diperkuat. Di Eropa Timur, institusi yang lebih ekstraktif sejak Black Death semakin diperkuat oleh perdagangan dunia. Elit yang kuat dan kota yang lemah menyebabkan wilayah ini tertinggal. Perbedaan kecil ini berkembang melalui proses yang disebut institutional drift, di mana perbedaan institusional kecil terakumulasi dari waktu ke waktu, terutama saat kritikal junctures. 4 kontingensi sejarah juga dipengaruhi oleh kebetulan. Misalnya, kemenangan Inggris atas Spanish Armada pada tahun 1588, meskipun tampak tidak mungkin karena cuaca buruk dan kesalahan strategi Spanyol, membuka Atlantik bagi Inggris. Tanpa kemenangan ini, perubahan institusional yang mengarah ke Glorious Revolution mungkin tidak terjadi. 5 penyebaran revolusi industri menyebar ke wilayah dengan institusi serupa, seperti Amerika Utara dan Australia, yang mengembangkan institusi inklusif. Namun, di Amerika Latin, institusi ekstraktif dari penjajah Spanyol menghambat pertumbuhan. Di Afrika, perdagangan budak Atlantik memperburuk institusi ekstraktif, menghancurkan sentralisasi negara dan kemajuan ekonomi. Di Asia, absolutisme dan sistem kasta di India menghambat institusi inklusif, sementara Jepang berhasil mereformasi institusinya setelah kunjungan Komodor Perry pada 1853, yang mengarah pada Meiji Restoration. Di Timur Tengah, penjajahan Ottoman menciptakan institusi ekstraktif dengan hak properti yang tidak aman, menghambat reformasi karena ketakutan akan kreatif destruction. Secara keseluruhan, teori institusional menjelaskan mengapa beberapa negara makmur sementara yang lain miskin. Critical junctures seperti Black Death dan revolusi industri, berinteraksi dengan perbedaan institusional yang ada, membentuk trajektori pembangunan. Memahami sejarah institusi adalah kunci untuk memahami ketimpangan dunia saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada pertanyaan? Halo, selamat datang di kuliah hari ini. Topik yang akan kita bahas adalah pertumbuhan ekonomi di bawah institusi ekstraktif. Apa itu institusi ekstraktif? Institusi ekstraktif adalah sistem politik dan ekonomi yang memungkinkan sekelompok kecil elit untuk mengekstrak kekayaan dari masyarakat, seringkali dengan cara yang tidak adil. Meskipun institusi ini biasanya dikaitkan dengan kemiskinan dan ketidaksetaraan, sejarah menunjukkan bahwa mereka juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan, namun, pertumbuhan ini memiliki batasan dan tidak berkelanjutan.
Hari ini, kita akan melihat beberapa contoh, seperti Uni Soviet, peradaban Maya, dan kelompok etnis di Kongo, untuk memahami dinamika ini. Contoh pertama, Uni Soviet. Mari kita mulai dengan Uni Soviet, salah satu contoh paling terkenal dari pertumbuhan ekonomi di bawah institusi ekstraktif. Setelah revolusi Bolshevik pada tahun 1917, pemerintah komunis di bawah Lenin dan kemudian Stalin membangun sistem ekonomi yang sangat terpusat. Mereka menggunakan central planning melalui badan seperti Gosplan untuk mengalokasikan sumber daya dari sektor pertanian ke industri. Caranya, Stalin mengolektivisasi pertanian, menghapus hak kepemilikan tanah pribadi dan memaksa petani ke pertanian kolektif. Hasilnya, output pertanian diekstrak untuk mendukung industrialisasi cepat. Antara tahun 1928 dan 1960, pendapatan nasional Uni Soviet tumbuh sebesar 6% per tahun, salah satu pertumbuhan ekonomi tercepat dalam sejarah saat itu. Ini dicapai dengan memindahkan tenaga kerja dari pertanian, yang sebelumnya sangat tidak efisien, ke industri. Namun, ada masalah besar, pertumbuhan ini tidak didasarkan pada inovasi teknologi, melainkan pada realokation sumber daya yang ada. Sistem ini kekurangan insentif untuk kreativitas. Misalnya, rencana 5 tahun sering direvisi, dan hukuman keras diberikan kepada pekerja yang dianggap tidak produktif, tetapi ancaman ini tidak mendorong inovasi. Ketika Mikhail Gorbachev mencoba mereformasi sistem pada tahun 1987, kekuasaan Partai Komunis runtuh, dan Uni Soviet bubar pada tahun 1991. Jadi, meskipun pertumbuhan cepat terjadi, itu tidak sustainable. Contoh kedua, peradaban Maya. Sekarang, kita beralih ke peradaban Maya di Amerika Tengah, yang berkembang antara tahun 250 hingga 900 Masehi. Maya membangun city-states dengan institusi ekstraktif yang dipimpin oleh raja, disebut Kauhul Ajau, dan elit yang mengendalikan masyarakat. Sistem ini memungkinkan spesialisasi pekerjaan, perdagangan jarak jauh, dan pembangunan monumen megah, seperti yang kita lihat di Tikal atau Copan. Ekonomi mereka berkembang dengan adanya occupational specialization dan perdagangan barang seperti obsidian dan bulu burung. Namun, seperti Uni Soviet, pertumbuhan ini tidak sustainable. Institusi ekstraktif menciptakan ketidaksetaraan besar, yang memicu konflik antar elit. Long Count inscriptions menunjukkan peningkatan perang antar kota, terutama setelah abad ke-8 di Copan, setelah kematian Raja Yakspasaj pada tahun 810, dinasti runtuh, dan populasi menurun drastis dari 28.000 menjadi hanya beberapa ribu dalam 2 abad. Runtuhnya Maya disebabkan oleh ketidakstabilan politik dan pertempuran untuk menguasai ekstraksi kekayaan, menunjukkan bahwa institusi ekstraktif bisa menghasilkan kemakmuran sementara, tetapi juga kerapuhan. Contoh ketiga, Lele versus Bushong di Kongo. Contoh berikutnya adalah perbandingan antara dua kelompok etnis di Kongo, Lele dan Bushong, yang dipisahkan oleh Sungai Kasai. Meskipun latar belakangnya mirip, Bushong jauh lebih makmur. Mengapa? Karena pada tahun 1620, Raja Siam mendirikan kerajaan Kuba dengan institusi politik yang terpusat. Ia membangun birokrasi, sistem hukum, dan law and order yang memungkinkan reorganisasi pertanian, mengadopsi tanaman baru seperti jagung dan singkong dari Amerika. Hasilnya, produktivitas meningkat, dan ekonomi tumbuh. Sebaliknya, Lele hidup dalam desa-desa terpencil tanpa struktur politik yang kuat, sering berkonflik, dan tidak mengadopsi teknologi canggih meskipun mereka mengetahuinya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa institusi ekstraktif yang terpusat, seperti yang dibangun Siam, bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi lagi-lagi, tanpa kreatif destruction atau inovasi berkelanjutan, pertumbuhan ini terbatas. Jadi, apa yang bisa kita pelajari? Institusi ekstraktif, seperti yang kita lihat di Uni Soviet, peradaban Maya, dan kerajaan Kuba, dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dengan political centralization dan pengalokasian sumber daya secara paksa. Namun, pertumbuhan ini tidak sustainable. Ada 3 alasan utama. 1. Kurangnya insentif untuk inovasi dan teknologi canggih. 2. Ketidaksetaraan besar yang menyebabkan ketidakstabilan politik. 3. Ketidakefisienan dalam alokasi sumber daya jangka panjang. Untuk pertumbuhan yang berkelanjutan, kita membutuhkan inclusive institutions yang mendorong kreativitas dan partisipasi luas. Terima kasih atas perhatiannya. Ada pertanyaan? Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini kita akan membahas bagaimana institusi ekonomi dan politik memengaruhi pertumbuhan ekonomi, dengan mengambil 2 contoh sejarah penting, Venesia dan Roma kuno. Kita akan melihat bagaimana Venesia, yang pernah menjadi salah satu tempat terkaya di dunia, berubah menjadi museum, akibat perubahan institusi.
Kemudian, kita akan menelusuri Roma kuno, dari masa republik yang cukup inklusif hingga kekaisaran yang lebih ekstraktif, dan dampaknya terhadap ekonomi. Tujuan kita adalah memahami bagaimana institusi inklusif bisa mendorong pertumbuhan, tetapi juga rentan terhadap kemunduran. Mari kita mulai. Venesia dari kekayaan ke museum. Venesia, yang terletak di utara Laut Adriatik, pada abad pertengahan kemungkinan adalah tempat terkaya di dunia. Kekayaannya berasal dari perdagangan dengan timur, seperti rempah-rempah, barang manufaktur Bizantium, dan budak. Populasi Venesia tumbuh pesat, dari 45.000 jiwa pada tahun 1050 menjadi 110.000 pada tahun 1330, sebesar Paris saat itu dan 3 kali lipat London. Institusi ekonomi inklusif, salah satu kunci keberhasilan Venesia adalah Komenda, bentuk awal Joint Stock Company. Dalam Komenda, ada dua mitra, satu yang tinggal di Venesia menyediakan modal, sedentary partner, dan satu yang bepergian bersama barang dagangan, traveling partner. Ini memungkinkan pengusaha muda tanpa kekayaan untuk terlibat dalam perdagangan, menciptakan upward social mobility. Data resmi menunjukkan banyak nama baru muncul di dokumen pemerintahan pada tahun 960, 971, dan 982, mencapai 65-81% dari total nama, bukti adanya mobilitas sosial. Perubahan politik, awalnya, Venesia memiliki institusi politik inklusif. Pemimpinnya, Doge, dipilih oleh General Assembly. Namun, kekuatan Doge mulai dibatasi, misalnya dengan Ducal Council pada tahun 1032. Setelah pembunuhan Doge pada 1171, Great Council dibentuk sebagai sumber kekuasaan utama, diisi oleh keluarga aristokrat dan anggota baru yang dipilih secara acak. Ini diikuti oleh inovasi hukum, seperti pengadilan independen dan kontrak baru, yang mendukung ekspansi ekonomi. Alas rata, penutupan namun, pada 1297, elit di Great Council mulai menutup sistem. Keanggotaan dibatasi untuk keluarga aristokrat melalui aturan keturunan dan Libro de Oro, 1315, menjadikan Venesia aristokrasi turun-temurun. Komenda dilarang, perdagangan jarak jauh dimonopoli bangsawan, dan negara mengambil alih perdagangan mulai 1314. Akibatnya, ekonomi menurun, populasi menyusut menjadi 100.000 pada 1500, dan Venesia bergantung pada pariwisata hingga hari ini. Roma kuno dari Republik ke Kekaisaran. Sekarang kita beralih ke Roma kuno. Republik Roma, didirikan sekitar 510 SM, memiliki institusi dengan elemen inklusif. Magistrat dipilih setiap tahun, ada checks and balances, dan warga memiliki hak politik meskipun perbudakan ada. Plebeian Assembly bisa memilih tribune untuk melindungi hak rakyat. Pertumbuhan ekonomi Republik berkembang pesat. Perdagangan Mediterania meningkat, terlihat dari jumlah bangkai kapal yang naik dari 20 pada 500 SM menjadi 180 pada abad pertama Masehi. Bukti lain adalah polusi logam di es Greenland, yang mencapai puncak pada abad pertama Masehi, menunjukkan aktivitas pertambangan besar. Namun, pertumbuhan ini juga didukung oleh ekstraksi, seperti pajak dari provinsi. Transisi ke Kekaisaran, pada 49 SM, Julius Caesar mengakhiri republik dengan merebut kekuasaan. Augustus, pada 28 SM, membentuk kekaisaran yang lebih ekstraktif. Plebeian Assembly dihapus, kekuasaan terpusat pada kaisar, dan Praetorian Guard menjadi penentu kekuasaan. Ketimpangan meningkat, dan hak properti warga biasa menjadi tidak aman. Dampak ekonomi, kekaisaran menghadapi ketidakstabilan politik dan perang saudara terus-menerus. Inovasi teknologi stagnan, misalnya, tidak ada kemajuan dalam desain kapal atau penggunaan roda air secara luas. Perdagangan Mediterania runtuh, jumlah bangkai kapal turun menjadi 20 pada 500 Masehi, dan ekonomi menurun hingga Kekaisaran Barat runtuh pada 476 Masehi. Pelajaran dari Venesia dan Roma. Kedua kasus ini menunjukkan bahwa institusi inklusif bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi rentan terhadap pembalikan oleh elit. Di Venesia, Alas rata mengakhiri Komenda dan membatasi akses ekonomi. Di Roma, perubahan dari republik ke kekaisaran meningkatkan ekstraksi dan menghambat inovasi. Perbandingan, setelah Kekaisaran Romawi Barat runtuh, Eropa Barat beralih ke feodalisme. Meskipun ekstraktif, ini menciptakan kota-kota independen yang akhirnya mendorong institusi inklusif. Di tempat lain, seperti Afrika atau Amerika, jalur institusi tetap ekstraktif tanpa critical juncture serupa, seperti Black Death atau perdagangan Atlantik, yang mengubah Eropa. Institusi inklusif penting untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, tetapi tidak terjamin keberlangsungannya. Venesia dan Roma mengajarkan bahwa elit sering kali menutup sistem untuk mempertahankan kekuasaan, yang akhirnya merusak ekonomi. Terima kasih atas perhatiannya.
Semoga materi ini memberi wawasan tentang peran institusi dalam membentuk ekonomi suatu wilayah. Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini kita akan membahas salah satu peristiwa penting dalam sejarah ekonomi dunia, yaitu revolusi industri di Inggris. Kita akan melihat bagaimana konflik politik dan perubahan institusi membuka jalan bagi inovasi teknologi dan pertumbuhan ekonomi. Revolusi industri tidak hanya tentang mesin, tetapi juga tentang bagaimana institusi politik dan ekonomi yang inklusif memungkinkan perubahan besar ini terjadi. Mengapa Inggris? Dan mengapa pada abad ke-17 dan ke-18? Mari kita mulai dengan melihat konflik politik yang menjadi fondasinya. Konflik politik dan awal perubahan institusi. Sejarah Inggris dipenuhi konflik antara monarki dan rakyatnya. Salah satu titik awal penting adalah Magna Carta pada 1215, yang membatasi kekuasaan raja. Raja harus berkonsultasi dengan bangsawan untuk menaikkan pajak, dan ini adalah langkah pertama menuju pluralisme. Pada 1265, parlemen terpilih pertama dibentuk, mewakili bangsawan, pedagang, dan petani komersial, meskipun masih didominasi elit, ini menunjukkan perluasan kekuatan politik. Sentralisasi politik oleh Tudor. Dinasti Tudor, khususnya Henry VII dan Henry VIII, memperkuat sentralisasi politik. Henry VII melucuti senjata aristokrasi, sementara Henry VIII mereformasi pemerintahan dan memutus hubungan dengan Gereja Katolik Roma melalui Dissolution of the Monasteries. Sentralisasi ini menciptakan negara yang lebih kuat, tetapi juga memicu permintaan untuk pluralisme, karena bangsawan dan elit lokal ingin turut mengendalikan kekuasaan. Konflik dengan Stuart, pada abad ke-17, dinasti Stuart, James I dan Charles I, berusaha membangun absolutisme seperti di Spanyol atau Prancis. Mereka menggunakan monopoli untuk mengendalikan ekonomi, seperti monopoli perdagangan dan produksi, yang merugikan pedagang dan pengusaha. Parlemen menentang ini. Pada 1623, Statute of Monopolies disahkan untuk membatasi monopoli domestik, meskipun monopoli perdagangan luar negeri tetap ada. Konflik meningkat hingga Perang Saudara Inggris, 1642-1648, di mana parlemen mengalahkan Charles I. Namun, kemenangan ini tidak langsung menghasilkan institusi inklusif, malah muncul diktator Oliver Cromwell. Revolusi Glorious dan institusi inklusif. Pada 1688, Glorious Revolution menjadi titik balik. Parlemen menggulingkan James II, yang ingin mengembalikan absolutisme, dan mengundang William dari Orange untuk menjadi raja dalam monarki konstitusional. Ini mengubah institusi politik secara mendasar. Perubahan institusi, Declaration of Rights, 1689 sedih membatasi kekuasaan raja, melarang penangguhan hukum tanpa persetujuan parlemen, dan memastikan parlemen diadakan secara rutin. Hak properti, parlemen, yang mewakili pedagang dan pengusaha, memperkuat hak properti dan menghapus monopoli domestik. Petisi dan pluralisme, setelah 1688, siapa saja bisa mengajukan petisi ke parlemen, dan parlemen mendengarkan, menunjukkan sistem yang lebih pluralistik. Contoh monopoli, sebelum 1688, Royal African Company mendapat monopoli perdagangan budak dari James II. Setelah Glorious Revolution, pedagang independen mengajukan petisi, dan pada 1698 monopoli ini dihapuskan. Ini membuka perdagangan Atlantik bagi semua, mencerminkan pergeseran ke institusi ekonomi yang inklusif. Revolusi industri dan inovasi. Glorious Revolution menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi. Hak properti yang lebih aman, akses ke keuangan, dan penghapusan monopoli domestik memungkinkan pengusaha berinovasi. Inovasi transportasi, setelah 1688, investasi dalam kanal dan jalan meningkat. Contohnya, Sungai Salwerpe di Worcestershire. Sebelumnya, hak properti tidak aman, tetapi setelah 1688, parlemen melindungi investasi swasta dalam infrastruktur melalui petisi, seperti kasus keluarga Baldwin. Reorganisasi hak properti, parlemen mengesahkan undang-undang untuk menyederhanakan kepemilikan tanah, yang sebelumnya rumit karena sistem feodal. Ini meningkatkan efisiensi penggunaan tanah dan produktivitas pertanian. Perlindungan industri lokal, parlemen melindungi industri tekstil domestik dengan Calico Acts, 1701 dan 1721, yang melarang impor tekstil dari Asia. Ini melindungi produsen wool, tetapi juga mendorong inovasi dalam tekstil katun. Inovasi teknologi, mesin uap, James Watt mengembangkan mesin uap efisien pada 1760-an, digunakan dalam tekstil dan transportasi. Tekstil, inovasi seperti waterframe, archware, 1769, dan spinning jenny, Hargreaves, 1764, merevolusi produksi tekstil.
Waktu memintal 100 pon katun turun dari 50.000 jam menjadi 135 jam dengan self-acting mulai. Transportasi, kanal, James Brinte, jalan, John S1 MCH Pronunciation Adam, dan kereta api, George Stephenson dengan Zero Cat, meningkatkan konektivitas. Peran orang baru, inovasi datang dari orang baru, di luar elit lama, seperti Richard Arkwright, pabrik tekstil pertama, dan George Stephenson, lokomotif uap, yang memanfaatkan peluang dari institusi inklusif. Dampak dan redistribusi kekuasaan. Revolusi industri tidak hanya menciptakan kekayaan, tetapi juga mendistribusikan kembali kekuasaan politik. Pengusaha baru menuntut hak politik, terlihat dalam protes seperti Peterloo Massacre, 1819. Tekanan ini mendorong First Reform Act, 1832, yang memberikan hak suara kepada kota-kota industri seperti Manchester dan Birmingham, memperluas basis pemilih dan mengubah kebijakan sesuai kepentingan industri. Revolusi industri di Inggris terjadi karena institusi inklusif yang muncul dari Glorious Revolution. Institusi ini melindungi hak properti, mendorong inovasi, dan memungkinkan redistribusi kekuasaan politik melalui pluralisme. Konflik politik dan perubahan institusi adalah kunci keberhasilan Inggris. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini memperkaya pemahaman kita tentang hubungan institusi dan kemajuan ekonomi. Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini kita akan membahas bagaimana institusi politik dan ekonomi yang bersifat ekstraktif menjadi penghambat perkembangan ekonomi di berbagai negara, terutama pada masa revolusi industri. Kita akan melihat contoh-contoh nyata, seperti penolakan terhadap mesin cetak di Kekaisaran Ottoman, absolutisme di Spanyol dan Rusia, serta kurangnya sentralisasi politik di Somalia. Tujuannya adalah memahami mengapa beberapa negara tidak mampu memanfaatkan peluang ekonomi yang muncul pada abad ke-19 dan bagaimana institusi ekstraktif menjadi akar masalahnya. Mari kita mulai dari inovasi yang mengubah dunia, mesin cetak. Penolakan mesin cetak di Kekaisaran Ottoman. Pada tahun 1445, Johannes Gutenberg memperkenalkan mesin cetak di Mainz, Jerman. Inovasi ini mengubah cara penyebaran pengetahuan di Eropa Barat. Dalam beberapa dekade, mesin cetak menyebar ke Italia, Inggris, dan Belanda, meningkatkan literasi dan pendidikan massal. Namun, di Kekaisaran Ottoman, reaksi terhadap inovasi ini sangat berbeda. Pada 1485, Sultan Bayezid II melarang pencetakan dalam bahasa Arab. Larangan ini diperkuat oleh Sultan Selim I pada 1515. Baru pada 1727, Sultan Ahmed III mengizinkan Bir Ahim Mutaferrika mendirikan mesin cetak, itu pun dengan pengawasan ketat dari ulama. Akibatnya, hingga abad ke-19, produksi buku di Ottoman masih dilakukan dengan penyalinan tangan oleh para penulis. Tingkat literasi pun sangat rendah, hanya 23% pada tahun 1800, dibandingkan dengan 60% pria dan 40% wanita di Inggris. Mengapa ditolak? Sultan dan elit agama takut mesin cetak akan menyebarkan ide-ide yang mengancam kekuasaan mereka. Mereka khawatir kehilangan kontrol atas pengetahuan yang selama ini dikuasai oleh elit. Ini adalah contoh ketakutan terhadap kreatif destruction, di mana inovasi teknologi dapat mengguncang tatanan politik dan sosial yang ada. Akibatnya, Ottoman tertinggal dalam pendidikan dan pembangunan ekonomi. Absolutisme di Spanyol dan dampaknya. Spanyol pada abad ke-15 adalah salah satu negara paling sukses di Eropa, terutama setelah penyatuan Castile dan Aragon pada 1492 oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Namun, absolutisme yang mereka bangun justru merusak ekonomi. Contohnya, pengusiran Yahudi pada 1492 dan Maurice Chos pada 1609-1614 menghilangkan banyak tenaga produktif. Hak properti juga tidak aman. Philip II, misalnya, berulang kali gagal bayar utang, merugikan bankir Eropa seperti keluarga Fugger dan Genuse. Perdagangan monopoli, Spanyol memonopoli perdagangan dengan koloni Amerika melalui Guild di Seville, berbeda dengan Inggris yang membuka perdagangan Atlantik untuk pedagang swasta. Ini mencegah munculnya kelas pedagang yang kuat, yang di Inggris menjadi penggerak ekonomi. Akibatnya, pada abad ke-17, Spanyol mengalami kemunduran ekonomi, tingkat urbanisasi turun dari 20% menjadi 10%. Bandingkan dengan Inggris, di Inggris, parlemen membatasi kekuasaan raja dan melindungi hak properti, sedangkan di Spanyol, Cortes, parlemen, dilemahkan oleh monarki absolutis. Spanyol gagal memanfaatkan revolusi industri dan tertinggal jauh dari Inggris. Ketakutan terhadap industri di Rusia. Di Rusia, Tsar Nicholas I, 1825-1855, dan Menteri Keuangan Egor Khankrin menentang industrialisasi.
Mereka mempertahankan institusi ekstraktif seperti serfdom, perbudakan petani, yang membatasi mobilitas tenaga kerja. Kankrin menolak pameran industri dan membatasi pembangunan kereta api, karena khawatir akan kreatif destruction yang dapat mengancam kekuasaan SAR. Kereta api, pada 1870, peta Eropa menunjukkan jaringan kereta api yang padat di Eropa Barat, tetapi hampir tidak ada di Rusia bagian timur. Baru setelah kekalahan dalam Perang Crimea, 1853-1856, Rusia mulai membangun kereta api, tetapi tetap jauh tertinggal. Ketakutan terhadap perubahan ini membuat Rusia kehilangan peluang industrialisasi, mempertahankan ekonomi agraris yang miskin. Kurangnya sentralisasi di Somalia. Di Somalia, tidak ada sentralisasi politik. Masyarakat terbagi dalam klan seperti Dir, Darod, Ishak, dan Hawiye, yang terus berkonflik atas sumber daya seperti air dan padang rumput. Tidak ada pemerintahan pusat yang bisa menjamin hak properti atau keamanan. Kekuasaan politik tersebar di antara klan dan kelompok Diapaing, tetapi ini bukan pluralisme yang inklusif. Dampak ekonomi, tanpa stabilitas dan perlindungan hak properti, Somalia tidak bisa mengadopsi teknologi revolusi industri. Konflik antar klan menghancurkan peluang investasi, membuat Somalia tetap miskin hingga hari ini. Ini menunjukkan bahwa tanpa sentralisasi politik, industrialisasi tidak mungkin terjadi. Revolusi industri membuka peluang besar, tetapi institusi ekstraktif menghambat banyak negara untuk memanfaatkannya. Penolakan mesin cetak di Ottoman, absolutisme di Spanyol dan Rusia, serta kurangnya sentralisasi di Somalia adalah contoh nyata. Ketakutan terhadap kreatif destruction mencegah inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini membantu kita memahami pentingnya institusi inklusif untuk kemajuan ekonomi. Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini kita akan membahas bagaimana kolonialisme Eropa, khususnya di Asia Tenggara dan Afrika, telah membalikkan arah perkembangan ekonomi dan politik di wilayah-wilayah tersebut. Fokus kita adalah pada institusi ekstraktif yang diterapkan oleh kekuatan kolonial, yang tidak hanya menghambat kemajuan lokal, tetapi juga menciptakan ketimpangan yang masih terasa hingga kini. Kita akan menelusuri 3 kasus utama, Kepulauan Maluku di Asia Tenggara, perdagangan budak di Afrika, dan pembentukan ekonomi ganda di Afrika Selatan, sebelum menarik kesimpulan tentang dampak global kolonialisme. Kepulauan Maluku Reversing Development. Mari kita mulai dengan Kepulauan Maluku, yang kini menjadi bagian dari Indonesia modern. Pada abad ke-17, kepulauan ini adalah pusat perdagangan rempah-rempah dunia, seperti cengkeh, pala, dan lada. Negara-negara seperti Tidore, Ternate, dan Ambon adalah kerajaan independen yang makmur berkat perdagangan ini, menjalin hubungan dagang dengan Jawa, Melaka, India, hingga Cina. Namun, kedatangan Eropa mengubah segalanya. Portugis tiba pada abad ke-16, berusaha mengendalikan perdagangan rempah-rempah dengan menguasai Melaka pada 1511. Namun, upaya mereka gagal karena adanya kompetisi lokal yang kuat. Situasi berubah drastis dengan masuknya Belanda melalui Dutch East India Company pada 1602. Belanda tidak hanya ingin berdagang, tetapi memonopoli suplai rempah-rempah. Di Ambon, mereka memaksa penguasa lokal menandatangani perjanjian eksklusif untuk monopoli perdagangan cengkeh, mengintensifkan sistem forced labor yang sudah ada. Lebih ekstrem lagi di Kepulauan Banda, yang tidak memiliki struktur politik terpusat. Ketika Belanda gagal menegosiasikan monopoli pala dan lada, Gubernur Batavia, Jan Pieters Zoon Coen, memilih jalan kekerasan. Pada 1621, ia memimpin genosida terhadap sekitar 15.000 penduduk Banda, menyisakan hanya sedikit orang untuk menjaga pengetahuan produksi rempah. Setelah itu, Belanda mendirikan masyarakat perkebunan, Plantation Society, membagi pulau menjadi 68 lahan yang dikelola oleh orang Belanda dengan tenaga kerja budak. Akibatnya, harga pala melonjak, tetapi perkembangan ekonomi dan politik lokal hancur. Banyak negara di Asia Tenggara lainnya, seperti Banten, bahkan menghancurkan tanaman ekspor mereka untuk menghindari ancaman Belanda, memicu deurbanisasi dan kemunduran ekonomi. Perdagangan budak di Afrika. Sekarang kita beralih ke Afrika, di mana perdagangan budak Atlantik meninggalkan dampak yang tak kalah dahsyat. Pada abad ke-17 dan ke-18, perdagangan ini melonjak drastis, dengan lebih dari 10 juta orang Afrika dijual sebagai budak, terutama ke Amerika. Eropa, khususnya Inggris, mempercepat proses ini dengan mengimpor senjata dan mesiu dalam jumlah besar, misalnya, 180.000 senjata per tahun di pantai Afrika Barat pada 1730, yang memicu perang antar negara Afrika. Perdagangan budak mengubah struktur politik Afrika. Banyak masyarakat yang sebelumnya kurang terpusat menjadi absolutis, fokus pada penangkapan dan penjualan budak.
Negara-negara seperti Oyo dan Asante di Afrika Barat berkembang sebagai mesin perang, menaklukkan wilayah tetangga untuk memasok budak ke pantai. Namun, ini juga menghancurkan otoritas negara yang sah, karena hukum dan adat, termasuk institusi keagamaan seperti orakel di Arochukwa, dikorupsi untuk memperbudak lebih banyak orang. Meskipun perdagangan budak Atlantik dihapuskan pada 1807 oleh Inggris, dampaknya tidak hilang. Budak yang sebelumnya diekspor kini digunakan di dalam Afrika untuk memproduksi komoditas legitimate commerce seperti minyak sawit dan kacang tanah. Di Asante, misalnya, budak dipindahkan ke perkebunan besar untuk mendukung ekspor. Akibatnya, perbudakan malah meluas di Afrika pada abad ke-19, dengan lebih dari separuh populasi di beberapa kerajaan menjadi budak. Ini memperkuat institusi ekstraktif dan menghambat perkembangan ekonomi inklusif. Ekonomi ganda di Afrika Selatan. Selanjutnya, kita ke Afrika Selatan, di mana konsep dual ekonomi, sektor modern yang makmur dan sektor tradisional yang miskin, menjadi nyata. Namun, ini bukan proses alami, melainkan diciptakan oleh elit kulit putih. Sebelumnya, pada abad ke-19, petani Afrika di wilayah seperti Ciskei dan Transkei menunjukkan kemajuan ekonomi, mengadopsi teknologi seperti bajak dan membeli tanah hingga 90.000 hektar. Mereka menangkap peluang dari permintaan pangan akibat pertambangan emas dan berlian. Namun, kemajuan ini dihentikan oleh Native Land Act 1913 yang mengalokasikan 87% tanah kepada orang Eropa, 20% populasi, dan hanya 13% untuk orang Afrika. Undang-undang ini menciptakan homelands yang miskin, seperti Transkei, untuk menyediakan tenaga kerja murah bagi pertambangan dan pertanian kulit putih, sekaligus menghilangkan kompetisi dari petani Afrika. Setelah 1913, petani Afrika kehilangan tanah mereka, kembali menggunakan cangkul alih-alih bajak, dan kemajuan ekonomi mereka terbalik. Kolo Urbar dan Bantu Education Act kemudian memastikan orang Afrika tetap tidak terdidik dan terbatas pada pekerjaan rendah, mempertahankan ketimpangan ini hingga akhir apartheid pada 1994. Dari ketiga kasus ini, kita melihat pola yang sama, kolonialisme Eropa, melalui Dutch East India Company, perdagangan budak, atau kebijakan rasis, menerapkan institusi ekstraktif yang menghancurkan perkembangan lokal. Di Maluku, genosida dan monopoli rempah menghentikan komersialisasi. Di Afrika, perdagangan budak menciptakan ketidakstabilan yang berkelanjutan. Di Afrika Selatan, dual ekonomi sengaja dibentuk untuk mengeksploitasi mayoritas. Ketimpangan global hari ini adalah warisan dari ketidakmampuan wilayah-wilayah ini memanfaatkan revolusi industri, akibat institusi yang ditinggalkan oleh kolonialisme. Terima kasih atas perhatiannya. Ada pertanyaan? Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini kita akan membahas bagaimana kemakmuran yang dipicu oleh Industrial Revolution di Inggris menyebar ke berbagai belahan dunia melalui transformasi institusi politik dan ekonomi. Kita akan menelusuri 3 jalur utama penyebaran ini, melalui koloni-koloni Inggris seperti Australia dan Amerika Serikat, melalui French Revolution yang mempengaruhi Eropa Barat, dan melalui reformasi internal di Jepang pada masa Meiji Restoration. Di akhir kuliah, kita akan melihat bagaimana perbedaan institusi ini menciptakan ketimpangan global yang masih terasa hingga hari ini. Mari kita mulai. Koloni Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Pertama, kita ke Australia. Pada tahun 1788, Inggris mendirikan koloni hukuman di New South Wales, mengirim narapidana seperti Henry dan Susanna Cable dengan First Fleet yang dipimpin oleh Kapten Arthur Phillip. Awalnya, koloni ini dirancang sebagai tempat pembuangan, tetapi seiring waktu, ia berkembang menjadi masyarakat dengan institusi yang lebih inklusif. Narapidana diberi insentif untuk bekerja, mereka bisa menghasilkan sesuatu untuk diri sendiri setelah menyelesaikan tugas wajib. Bahkan, setelah menjalani hukuman, mereka diberi tanah dan hak-hak mereka dipulihkan. Ini adalah cikal bakal institusi inklusif. Namun, ada konflik. Elit seperti John MacArthur dan para squatters, yang menguasai tanah dan tenaga kerja murah, berbenturan dengan mantan narapidana dan keluarga mereka yang menuntut hak politik dan ekonomi lebih besar. Contohnya, Henry Cable, meski buta huruf, menjadi pengusaha sukses, memiliki hotel, toko, dan kapal pada 1809. Tekanan dari masyarakat sipil ini membuahkan hasil. Pada 1842, dibentuk Legislative Council dengan 2/3 anggota dipilih, dan pada 1850-an, Australia memperkenalkan universal suffrage untuk pria kulit putih serta Australian ballot, sistem pemungutan suara rahasia. Transformasi ini mirip dengan yang terjadi di Amerika Serikat. Di EAS,
setelah merdeka dari Inggris pada 1783, masyarakat membangun institusi inklusif yang memungkinkan mereka memanfaatkan teknologi industrial revolution. Tidak ada populasi pribumi besar untuk dieksploitasi atau sumber daya seperti emas yang mendukung institusi ekstraktif. Baik Australia maupun AS menunjukkan bahwa tekanan dari bawah bisa menciptakan institusi yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Revolusi Prancis dan dampaknya di Eropa. Sekarang kita ke Eropa, di mana French Revolution pada 1789 menjadi kunci penyebaran institusi inklusif. Sebelum revolusi, Prancis adalah monarki absolut dengan 3 estetes, bangsawan, pendeta, dan rakyat biasa. Bangsawan dan pendeta punya hak istimewa, mereka bebas pajak dan menguasai ekonomi, sementara rakyat biasa hidup miskin di bawah feudal sistem dan guilds yang membatasi perdagangan. Pada 4 Agustus 1789, National Constituent Assembly mengeluarkan konstitusi baru yang radikal, feodalisme dihapuskan, hak istimewa bangsawan dan pendeta dicabut, dan equality before the law diterapkan. Guilds dibubarkan, membuka peluang ekonomi. Meski revolusi ini memicu kekacauan dan perang, termasuk masa teror dan kekuasaan Napoleon, langkah menuju institusi inklusif tak terbendung. Pada 1870, Third Republik terbentuk dengan sistem parlementer seperti di Inggris, memungkinkan industrialisasi. Dampaknya meluas ke Eropa Barat. Tentara Prancis dan Napoleon mengekspor reformasi ini ke Belgia, Belanda, Swiss, Jerman Barat, dan Italia. Feodalisme dihapus, guilds dilenyapkan, dan kode Napoleon, yang mengkodifikasi hukum Romawi dan kesetaraan hukum, diterapkan. Meski ada kemunduran pasca Napoleon, warisan reformasi ini memungkinkan Eropa Barat mengadopsi industrial revolution pada abad ke-19, berbeda dengan Eropa Timur yang tetap ekstraktif. Reformasi di Jepang restorasi Meiji. Kita beralih ke Jepang. Pada pertengahan abad ke-19, Jepang adalah negara miskin di bawah kekuasaan feodal Tokugawa. Pada 1868, Meiji Restoration mengubah segalanya. Pemimpin dari domain Satsuma dan CHSH, seperti Kubo Toshimichi, menggulingkan shogun dan mengembalikan kekuasaan kepada kaisar. Tapi tujuan utamanya adalah reformasi institusi. Feodalisme dihapus, tanah diserahkan ke pemerintah, dan sistem prefektur dibentuk. Equality before the law diperkenalkan, kelas samurai dihilangkan, dan hak kepemilikan tanah individu diberlakukan. Pemerintah membangun infrastruktur seperti jalur kereta api dan pabrik tekstil, serta mengadopsi konstitusi tertulis pada 1890, menjadikan Jepang monarki konstitusional dengan elected parliament. Diet, reformasi ini, dipicu oleh tekanan eksternal seperti kedatangan kapal perang AS pada 1853 dan kesadaran akan kelemahan militer, memungkinkan Jepang menjadi negara Asia pertama yang memanfaatkan industrial revolution. Dari ketiga kasus ini, Australia dan AS, Eropa Barat, serta Jepang, kita melihat bahwa kemakmuran menyebar melalui transformasi institusi menuju yang lebih inklusif. Di Australia dan AS, tekanan masyarakat sipil mendorong hak politik dan ekonomi yang luas. Di Eropa Barat, French Revolution dan Napoleon memaksa reformasi. Di Jepang, Meiji Restoration membuka jalan modernisasi. Sebaliknya, di wilayah seperti Eropa Timur, Rusia, dan sebagian besar koloni Eropa di Asia dan Afrika, institusi ekstraktif bertahan, menghambat industrialisasi, dan menciptakan ketimpangan global yang kita lihat hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ada pertanyaan? Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini kita akan membahas konsep virtuous circle, lingkaran positif, dalam konteks institusi politik dan ekonomi inklusif. Kita akan menelusuri bagaimana institusi inklusif, yang lahir dari perjuangan melawan kekuasaan absolut, tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang seiring waktu. Melalui studi kasus dari Inggris dan Amerika Serikat, kita akan melihat bagaimana pluralisme dan rule of law menciptakan dinamika yang memperkuat institusi inklusif, mendorong demokratisasi, dan melindungi hak-hak masyarakat. Mari kita mulai. The Black Act dan Rule of Law di Inggris pada awal abad ke-18, Inggris menghadapi tantangan dari kelompok yang disebut Blacks, orang-orang yang mengenakan topeng hitam dan melakukan tindakan sabotase terhadap properti bangsawan, seperti merusak pagar dan membunuh rusa di Windsor Forest. Tindakan ini adalah protes terhadap elit Whig yang, meski berperan dalam Glorious Revolution 1688, kini mengeksploitasi hak-hak rakyat biasa. Contohnya, William Cadogan, seorang jenderal dan politisi, merampas tanah komunal untuk membangun taman rusa pribadi, mengusir penduduk dan mencabut hak tradisional mereka. Untuk menanggapi, Parlemen mengesahkan Black Act pada 1723, yang menetapkan hukuman mati untuk lebih dari 50 pelanggaran, termasuk sekadar memakai topeng hitam.
Meski elit Whig mengendalikan parlemen, mereka tidak bisa menerapkan hukum ini seenaknya. Kasus John Huntridge, yang dituduh membantu Blacks, menunjukkan bahwa rule of law, prinsip bahwa hukum berlaku sama untuk semua, telah tertanam kuat. Meski Walpole dan elit lain mendominasi politik, juri yang terdiri dari tuan tanah membebaskan Huntridge, menolak manipulasi hukum. Ini menunjukkan bahwa rule of law adalah produk dari pluralisme yang muncul pasca Glorious Revolution. Tidak ada kelompok yang bisa menguasai kekuasaan sepenuhnya, semua terikat oleh hukum yang sama. Elit Whig tidak bisa bertindak seperti raja absolut karena mereka sendiri yang telah melawan absolutisme Stuart. Mengabaikan hukum akan merusak sistem yang telah mereka bangun, membuka jalan bagi kembalinya absolutisme atau kekacauan politik. Demokratisasi bertahap di Inggris. Selanjutnya, kita lihat bagaimana institusi inklusif di Inggris berkembang melalui proses bertahap. Pada abad ke-19, Inggris menghadapi gejolak sosial, Luddites Riots, Peterloo Massacre, dan Swing Riots, yang dipicu oleh ketimpangan ekonomi dan tuntutan hak politik. Elit politik, khususnya Whig, menyadari bahwa reformasi adalah satu-satunya cara untuk mencegah revolusi. Earl Grey, Perdana Menteri Whig, mengesahkan First Reform Act 1832, yang memperluas hak suara dari 8% menjadi 16% pria dewasa, meski masih jauh dari universal suffrage. Reformasi ini bukan diberikan dengan sukarela, melainkan diambil oleh rakyat yang semakin berdaya berkat perubahan institusi sejak Glorious Revolution. Gerakan seperti Chartist menuntut hak suara universal, dengan alasan bahwa hak politik adalah kunci untuk kesejahteraan ekonomi, a knife and fork question, kata J.R. Stephens. Meski elit mencoba membatasi reformasi, tekanan dari bawah terus mendorong perubahan bertahap, Second Reform Act 1867, Third Reform Act 1884, hingga hak suara universal untuk pria pada 1918 dan wanita pada 1928. Dinamika ini menunjukkan virtuous circle, institusi inklusif memperkuat diri sendiri. Pluralisme mencegah konsentrasi kekuasaan, sementara rule of law memastikan bahwa elit tidak bisa menindas tuntutan rakyat. Selain itu, institusi ekonomi inklusif, seperti pasar yang lebih merata dan pendidikan yang diakses luas, mengurangi insentif elit untuk mempertahankan kekuasaan absolut, karena mereka tidak lagi bergantung pada eksploitasi ekstrem seperti di Austria-Hongaria atau Rusia. Boosting trusts dan perlindungan institusi di EAS. Di Amerika Serikat, institusi inklusif juga menghadapi tantangan. Pada akhir abad ke-19, muncul robber barons seperti John D. Rockefeller dan J.P. Morgan, yang membangun monopoli, trusts, di industri minyak, baja, dan perbankan. Mereka menguasai pasar, mencekik kompetisi, dan memperkaya diri dengan cara yang mengancam institusi ekonomi inklusif. Namun, pluralisme politik AS memungkinkan munculnya gerakan populis dan progresif yang menentang monopoli ini. Petani dan pekerja, yang dirugikan oleh praktik bisnis yang eksploitatif, bersatu melawan trusts. Gerakan ini mendorong legislasi seperti Sherman Antitrust Act 1890 dan Clayton Antitrust Act 1914 yang membongkar monopoli dan mengatur pasar agar tetap inklusif. Media bebas juga memainkan peran kunci. Muckrakers, jurnalis investigatif seperti Ida Tarbell, mengungkap skandal dan korupsi, memobilisasi opini publik untuk mendukung reformasi. Tanpa media bebas, masyarakat tidak akan menyadari sepenuhnya ancaman dari robber barons, dan gerakan reformasi mungkin tidak akan berhasil. Ini menunjukkan bagaimana institusi inklusif saling mendukung, media bebas memperkuat pluralisme politik, yang pada gilirannya melindungi pasar inklusif. Fucking the Church as versus Argentina. Terakhir, kita bandingkan upaya Franklin D. Roosevelt untuk mengemas Mahkamah Agung AS pada 1937 dengan situasi di Argentina. Roosevelt, yang terpilih dengan mandat kuat untuk menerapkan New Deal, frustrasi karena Mahkamah Agung menyatakan beberapa undang-undangnya inkonstitusional. Ia mengusulkan Judiciary Reorganization Bill untuk menambah jumlah hakim, berharap bisa menunjuk hakim yang mendukung agendanya. Namun, Kongres menolak rencana ini. Meski Demokrat menguasai mayoritas, mereka menyadari bahwa mengganggu independensi Mahkamah Agung akan merusak separation of powers dan membuka jalan bagi tirani eksekutif. Ini adalah contoh virtuous circle, institusi inklusif saling melindungi. Kongres memahami bahwa merusak independensi yudisial akan mengancam pluralisme yang melindungi mereka sendiri. Sebaliknya, di Argentina, yang institusinya lebih ekstraktif, Juan Perón berhasil mengemas Mahkamah Agung pada 1946. Ia memecat hakim yang menentangnya dan menunjuk loyalis, menghilangkan cek dan imbang terhadap kekuasaannya. Ini memungkinkan Perón dan presiden-presiden berikutnya
untuk memerintah dengan lebih otoriter. Di Argentina, tidak ada pluralisme kuat atau rule of law yang bisa mencegah penyalahgunaan kekuasaan, menunjukkan betapa rapuhnya institusi inklusif jika tidak didukung oleh dinamika virtuous circle. Dari kasus-kasus ini, kita melihat bahwa institusi inklusif tidak muncul begitu saja, mereka lahir dari perjuangan melawan elit yang ingin mempertahankan kekuasaan. Namun, begitu terbentuk, institusi ini menciptakan virtuous circle yang memperkuat pluralisme, rule of law, dan pasar inklusif. Di Inggris dan AS, tantangan terhadap institusi ini, seperti Black Act, tuntutan demokratisasi, monopoli trusts, dan upaya court-packing, justru memperkuat sistem melalui reformasi bertahap. Sebaliknya, di negara dengan institusi ekstraktif, seperti Argentina, tantangan serupa mengarah pada konsentrasi kekuasaan. Ini menjelaskan mengapa institusi inklusif cenderung bertahan dan berkembang, sementara institusi ekstraktif terperangkap dalam vicious circle. Terima kasih atas perhatiannya. Ada pertanyaan? Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini kita akan membahas konsep vicious circle, lingkaran setan, dalam konteks institusi politik dan ekonomi ekstraktif. Kita akan menelusuri bagaimana institusi ekstraktif, yang dirancang untuk memperkaya segelintir elit, cenderung bertahan dan bahkan menguat seiring waktu. Melalui studi kasus dari Sierra Leone, Guatemala, Amerika Serikat Selatan, dan Ethiopia, kita akan melihat bagaimana vicious circle bekerja untuk mempertahankan ketidaksetaraan, kemiskinan, dan ketidakstabilan. Mari kita mulai. Sierra Leone dari kolonial ke pasca kemerdekaan. Pertama, kita ke Sierra Leone. Pada 1896, Inggris menjadikan Sierra Leone sebagai koloni, memperkenalkan sistem indirect rule yang memberdayakan kepala suku lokal, disebut Paramount Chiefs, untuk mengumpulkan pajak dan menjaga ketertiban. Ketika Sierra Leone merdeka pada 1961, kekuasaan diserahkan kepada elit lokal, seperti Sir Milton Margai dari Sierra Leone People's Party, SLPP. Namun, pada 1967, Siaka Stevens dari All People's Congress, APC, merebut kekuasaan dan memulai era pemerintahan ekstraktif. Stevens, yang berasal dari utara, khawatir jalur kereta api ke selatan, daerah pendukung SLPP di Mendelan, akan memperkuat oposisi. Ia membongkar jalur kereta api ke Bo, pusat ekonomi ekspor kopi, kakao, dan berlian, meskipun ini merusak perekonomian. Stevens lebih memilih konsolidasi kekuasaan daripada pertumbuhan ekonomi. Ia juga mempertahankan marketing boards, lembaga monopoli kolonial yang mengekstrak keuntungan petani, dan meningkatkan eksploitasinya. Pada 1985, petani kakao hanya menerima 19% dari harga dunia, turun drastis dari 48% di tahun 1960-an. Selain itu, Stevens melanjutkan sistem Paramount Chiefs yang diwarisi dari Inggris, memberikan mereka kekuasaan seumur hidup dan kendali atas tanah. Ini menciptakan stratifikasi sosial dan menghambat investasi pertanian karena hak tanah tidak aman. Dalam kasus berlian, Inggris memberi monopoli kepada De Beers, dan Stevens menasionalisasinya untuk keuntungan pribadi. Ini menunjukkan vicious circle, institusi ekstraktif kolonial diadopsi dan diperkuat oleh elit pasca kemerdekaan untuk menjaga kekuasaan dan kekayaan. Guatemala dari Encomienda ke Landgrab. Selanjutnya, kita ke Guatemala. Sejak penaklukan Spanyol pada abad ke-16, elit keturunan konkuistador mendominasi politik dan ekonomi. Mereka menggunakan sistem encomienda dan repartimiento untuk mengeksploitasi tenaga kerja pribumi. Setelah kemerdekaan pada 1821, elit yang sama tetap berkuasa, mempertahankan institusi ekstraktif seperti monopoli perdagangan oleh Consulado de Comercio. Pada abad ke-19, peluang ekspor kopi muncul. Elit liberal, yang sebenarnya adalah kelompok lama, merebut tanah komunal dan pemerintah untuk perkebunan kopi melalui privatisasi tanah, disebut land grab. Mereka memperkenalkan libreta, buku catatan yang mengikat pekerja kemajikan, dan memperkuat repartimiento. Undang-undang ini bertahan hingga 1945, menjadikan mayoritas penduduk Maya sebagai pekerja murah. Di bawah diktator seperti Jorge Ubico, 1931-1944, industrialisasi dihindari karena dianggap mengancam kekuasaan dan keuntungan elit. Bahkan kata seperti pekerja atau serikat buruh dilarang. Meski ada percobaan demokrasi pada 1945, kudeta 1954 mengalihkan kekuasaan kepada elit. Ini menunjukkan vicious circle sederhana, elit yang sama mengendalikan institusi untuk memastikan dominasi mereka selama berabad-abad. Amerika Serikat Selatan dari perbudakan ke Jim Crow. Di Amerika Serikat Selatan, institusi ekstraktif berbasis perbudakan bertahan meski kalah dalam perang saudara.
Elit perkebunan, yang bergantung pada perbudakan, mempertahankan eksploitasi melalui Jim Crow WWS dan Black Code. Meski perbudakan dihapuskan, redistribusi tanah dicegah, dan undang-undang membatasi mobilitas tenaga kerja serta hak politik orang kulit hitam. Pada 1877, dengan kesepakatan politik, tentara Union ditarik dari selatan, memungkinkan elit merebut kembali kendali. Mereka memperkenalkan tes literasi dan pajak suara untuk mendiskriminasi orang kulit hitam, menciptakan rezim satu partai di bawah Partai Demokrat. Ekonomi tetap bergantung pada pertanian perkebunan dengan tenaga kerja murah dan pendidikan rendah. Baru pada 1950-an dan 1960-an, dengan gerakan hak sipil, institusi ini runtuh, dan selatan mulai menyusul utara secara ekonomi. Ini menunjukkan kekuatan vicious circle, elit beradaptasi untuk mempertahankan dominasi meski ada perubahan besar. Ethiopia Iron Law of Oligarchy. Terakhir, kita ke Ethiopia. Pada 1974, dinasti Solomonik digulingkan oleh kudeta militer Derg, dipimpin Mengistu Haile Mariam. Awalnya, Derg menjanjikan reformasi, tetapi segera mengadopsi metode ekstraktif, nasionalisasi tanah, represi politik, dan kultus kepribadian. Mengistu pindah ke istana kekaisaran dan membandingkan dirinya dengan Kaisar Tewodros. Ini adalah Iron Law of Oligarchy, meski elit lama digulingkan, elit baru mereproduksi institusi ekstraktif yang sama, bahkan memperburuknya. Di Ethiopia, tidak ada koalisi luas atau institusi historis yang membatasi kekuasaan, sehingga Mengistu mengeksploitasi rakyat seperti Haile Selassie. Sebelumnya, kelaparan, yang diabaikan Selassie, kini digunakan Mengistu sebagai alat politik untuk melemahkan oposisi. Ini menunjukkan bahwa di masyarakat dengan institusi ekstraktif ekstrem, perubahan rezim hanya mengganti satu penindas dengan yang lain. Dari keempat kasus ini, kita melihat pola vicious circle yang berulang, institusi ekstraktif menciptakan kekayaan dan kekuasaan tak terkendali, yang memperkuat institusi tersebut. Di Sierra Leone dan Ethiopia, elit pasca kemerdekaan mengadopsi dan memperburuk institusi kolonial. Di Guatemala dan As Selatan, elit yang sama bertahan dan mengadaptasi institusi untuk dominasi. Dalam semua kasus, tidak ada koalisi luas atau institusi pembatas kekuasaan, sehingga vicious circle sulit diputus. Ini menjelaskan ketimpangan dan kemiskinan yang bertahan di banyak negara. Terima kasih atas perhatiannya. Ada pertanyaan? Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini kita akan membahas mengapa banyak negara gagal mencapai kemakmuran, meskipun dunia semakin maju secara teknologi dan ekonomi. Fokus kita adalah pada institusi ekstraktif, baik dalam ranah politik maupun ekonomi, yang menjadi penyebab utama kegagalan ini. Institusi ekstraktif adalah sistem yang dirancang oleh elit untuk mengekstrak kekayaan dari masyarakat demi kepentingan pribadi, bukannya mendorong inovasi atau kemakmuran bersama. Kita akan menelusuri contoh dari Zimbabwe, Sierra Leone, Kolombia, Argentina, Korea Utara, Uzbekistan, dan Mesir untuk memahami bagaimana institusi ini bekerja dan dampaknya. Mari kita mulai. Zimbabwe dari kolonial ke rezim Mugabe. Pertama, kita lihat Zimbabwe. Pada tahun 2000, Presiden Robert Mugabe memenangkan lotre nasional senilai $100.000 Zimbabwe, sekitar 5 kali pendapatan per kapita tahunan negara itu. Ini bukan keberuntungan, melainkan bukti kontrolnya atas institusi. Zimbabwe merdeka dari kolonial Inggris pada 1980, tetapi Mugabe dan partainya, ZANU-PF, mewarisi dan mempertahankan institusi ekstraktif yang dibentuk oleh elit kulit putih. Setelah popularitasnya menurun pada 2000, Mugabe merebut tanah dari petani kulit putih dan memberikannya kepada kroni-kroninya, bukan untuk redistribusi yang adil. Akibatnya, sektor pertanian runtuh, ekonomi ambruk, dan pada 2009, tingkat pengangguran mencapai 94%. Inflasi melonjak hingga mata uang Zimbabwe tak lagi digunakan. Ini adalah contoh Iron Law of Oligarchy, elit baru menggantikan elit lama, tetapi sistem ekstraktif tetap bertahan, memperkaya Mugabe dan ZANU-PF sambil merusak rakyat. Sierra Leone dari ekstraksi ke perang saudara. Selanjutnya, Sierra Leone. Setelah merdeka dari Inggris pada 1961, Siaka Stevens dan partainya, APC, melanjutkan institusi ekstraktif kolonial. Mereka mengekstrak kekayaan dari petani dan tambang berlian, meninggalkan negara dalam kemiskinan. Pada 1991, negara ini jatuh ke dalam perang saudara yang dipicu oleh kelompok RUF. Perang ini brutal, melibatkan anak-anak sebagai tentara, pemerkosaan massal, dan amputasi, menghancurkan infrastruktur dan ekonomi. Institusi ekstraktif melemahkan negara hingga tak mampu melawan kekacauan, mengarah pada state failure. Hingga
Perang berakhir pada 2001, sekitar 80.000 orang tewas, dan Sierra Leone tetap miskin karena vicious circle institusi ekstraktif yang tak kunjung putus. Kolombia demokrasi yang dikuasai elit. Di Kolombia, meskipun ada pemilu secara rutin, institusi politik tidak inklusif. Pada 2002, para militer menguasai sepertiga kursi parlemen, memeras pajak, dan merebut tanah dengan kekerasan. Presiden Alvaro Uribe, terpilih dengan dukungan para militer, memberi mereka keringanan hukum sebagai imbalan dukungan politik. Para militer seperti UCE bahkan mengatur pemilu di wilayah tertentu dengan ancaman kekerasan. Meski Kolombia bukan violet status seperti Sierra Leone, negara ini gagal menyediakan keamanan dan layanan publik di banyak wilayah karena elit dan para militer mendominasi. Ini menunjukkan bahwa demokrasi formal tanpa checks and balances tetap ekstraktif. Argentina demokrasi tanpa pluralisme. Argentina, yang kaya pada awal abad ke-20, mengalami kemunduran karena institusi ekstraktif. Pada 2001, krisis ekonomi memuncak saat pemerintah membekukan rekening bank dan mengkonversi tabungan dolar menjadi peso dengan nilai jauh lebih rendah, merampas 3/4 kekayaan rakyat. Meski ada pemilu, elit politik seperti Peronis menguasai kekuasaan melalui korupsi dan pembelian suara. Tanpa pluralis atau checks and balances, demokrasi Argentina menjadi alat ekstraksi bagi elit, bukan sarana kesejahteraan rakyat. Ini menjelaskan mengapa Argentina, meski pernah makmur, kini tertinggal. Korea Utara dan Uzbekistan absolutisme modern. Di Korea Utara, Kim Jong-il melakukan reformasi mata uang pada 2009, membatasi konversi hingga 100.000 won, sekitar $40, merampas kekayaan rakyat untuk menjaga kontrol rezim komunis. Di Uzbekistan, Presiden Ismail Karimov memaksa anak-anak memanen kapas, mengekstrak keuntungan besar untuk elit sementara rakyat dibayar sepeser pun. Kedua negara ini menunjukkan institusi ekstraktif dalam bentuk absolutisme modern, kekuasaan terpusat tanpa batas, dirancang untuk memperkaya elit dan menindas rakyat. Mesir kroni kapitalis dan revolusi. Di Mesir, reformasi pasar 1990-an tidak menciptakan ekonomi inklusif, melainkan kroni kapitalis. Elit bisnis dan militer, seperti Ahmed Aziz dan keluarga Sawiris, memonopoli industri melalui koneksi dengan partai NDP dan Hosni Mubarak. Privatisasi hanya menguntungkan segelintir, Wallace, pengusaha kaya yang dekat dengan kekuasaan. Ketimpangan ini memicu revolusi 2011 yang menggulingkan Mubarak. Namun, perubahan mendasar sulit terjadi karena vicious circle institusi ekstraktif masih kuat. Negara-negara gagal karena institusi ekstraktif yang memperkaya elit sambil menghambat inovasi dan pertumbuhan. Dari korupsi Mugabe di Zimbabwe hingga kroni kapitalis di Mesir, bentuknya berbeda, tetapi hasilnya sama, kemiskinan, ketidakstabilan, dan penderitaan rakyat. Vicious circle. Mempertahankan sistem ini, membuat perubahan sulit. Namun, ada harapan, contohnya Glorious Revolution di Inggris 1688 menunjukkan bahwa koalisi luas dan keberuntungan sejarah bisa memutus lingkaran setan ini. Kita akan bahas lebih lanjut solusi untuk mengubah institusi ekstraktif menjadi inklusif di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi, semuanya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, bagaimana beberapa negara berhasil mengubah institusi mereka dari bersifat ekstraktif, yang mengekstraksi sumber daya untuk kepentingan segelintir elit, menjadi inklusif, yang mendukung kemajuan ekonomi dan politik untuk masyarakat luas. Kita akan melihat 3 contoh dari dokumen yang kita miliki, Botswana, Amerika Serikat bagian selatan, dan Tiongkok. Ketiga kasus ini menunjukkan bahwa sejarah bukanlah takdir mutlak, dengan adanya critical juncture atau momen kritis, dan keputusan yang tepat, perubahan besar bisa terjadi. Mari kita mulai. Botswana, memanfaatkan critical juncture di masa kolonial dan kemerdekaan. Pertama, kita ke Botswana. Cerita ini dimulai pada 6 September 1895, ketika 3 kepala suku Swana, Hama, Bathaoen, dan Sebele, tiba di Inggris dengan kapal Tantallon Castle. Mereka datang untuk meminta perlindungan Ratu Victoria dari Cecil Rhodes, yang ingin menguasai wilayah mereka, Bechuanaland, untuk British South Africa Company-nya. Rhodes sudah mengambil alih wilayah yang kini menjadi Zambia dan Zimbabwe, dan Bechuanaland adalah target berikutnya. Apa yang mereka lakukan? Ketiga kepala suku ini berhasil meyakinkan Joseph Chamberlain, Menteri Kolonial Inggris, untuk menjadikan Bechuanaland protektorat Inggris, bukan diserahkan ke Rhodes. Mereka melakukan tur keliling Inggris, berbicara di berbagai kota seperti Birmingham dan Manchester, untuk mendapatkan dukungan publik. Ini adalah critical juncture pertama, momen di mana mereka mencegah eksploitasi besar-besaran oleh Rhodes. Latar belakang institusi Swana.
Mengapa mereka bisa berhasil? Karena institusi politik Swana sudah punya elemen pluralis. Ada sistem gotla, semacam dewan tempat rakyat bisa berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Mirip dengan Magna Carta di Inggris, gotla membatasi kekuasaan kepala suku, mereka tidak bisa bertindak sewenang-wenang. Selain itu, jabatan kepala suku tidak selalu turun-temurun, tapi bisa diraih berdasarkan kemampuan, yang ditangkap dalam pepatah Swana, Kegosi Kamorave, raja adalah raja karena rakyat. Kemerdekaan 1966, langkah menuju inklusivitas. Critical Juncture kedua datang saat kemerdekaan pada 1966. Botswana saat itu sangat miskin, hanya punya 12 km jalan beraspal dan segelintir lulusan universitas. Tapi pemimpin seperti Sretse Hama dan Kuet Masire membentuk Botswana Democratic Party, BDP, dan membangun institusi inklusif. Mereka mengadakan pemilu kompetitif dan mengelola sumber daya alam, terutama berlian, untuk kepentingan nasional, bukan elit. Misalnya, Hama mengubah hukum agar hak mineral ada di tangan negara, bukan suku tertentu, mencegah ketimpangan. Hasilnya, Botswana jadi salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat di dunia, dengan pendapatan per kapita setara negara Eropa Timur seperti Estonia. Ini berkat kombinasi institusi tradisional yang relatif inklusif, keputusan bijak saat kemerdekaan, dan sedikit keberuntungan karena punya pemimpin yang tidak korup. Amerika Serikat bagian selatan, gerakan hak sipil dan intervensi federal. Sekarang kita ke AS bagian selatan. Setelah Perang Saudara, meskipun perbudakan dihapus, institusi di selatan tetap ekstraktif. Ada segregasi rasial ketat, hukum Jim Crow membatasi hak orang kulit hitam, seperti hak pilih dan akses ekonomi. Selatan jauh lebih miskin dibanding wilayah AS lainnya. Critical Juncture, gerakan hak sipil. Perubahan dimulai pada 1950-an, dipicu oleh aksi Rosa Parks pada 1 Desember 1955. Dia menolak memberikan kursinya di bus untuk orang kulit putih di Montgomery, Alabama, melanggar hukum segregasi. Ini memicu Montgomery Bus Boycott, dipimpin Martin Luther King Jr., yang berlangsung hampir setahun hingga Mahkamah Agung AS menyatakan segregasi di bus inkonstitusional. Peran masyarakat dan federal. Gerakan hak sipil jadi kekuatan besar. Orang kulit hitam, yang selama ini jadi korban institusi ekstraktif, mulai mereka boykot, protes, dan menuntut hak. Tapi mereka tidak sendirian. Institusi federal AS, yang lebih inklusif, mulai campur tangan. Misalnya, putusan Brown v. Board of Education, 1954, menyatakan segregasi sekolah inkonstitusional. Pada 1962, Mahkamah Agung memaksakan one person, one vote, mengakhiri malapportionment yang menguntungkan elit pedesaan selatan. Perjuangan dan hasil. Elit selatan tidak menyerah begitu saja, ada perlawanan sengit, seperti kerusuhan di Universitas Mississippi saat James Meredith diterima Ascot kasusnya. Tapi intervensi federal, termasuk pasukan AS dan undang-undang seperti Civil Rights Act, 1964, dan Voting Rights Act, 1965, akhirnya mengubah institusi selatan. Partisipasi politik orang kulit hitam melonjak, dari 5% menjadi 50% di Mississippi antara 1960-1970. Ekonomi selatan juga tumbuh pesat, kesenjangan pendapatan per kapita dengan AS lainnya hampir hilang pada 1990. Tiongkok, reformasi ekonomi pasca Mao. Terakhir, Tiongkok. Setelah revolusi komunis 1949, Mao Zedong membentuk institusi sangat ekstraktif. Tanah dinasionalisasi, pasar dihapus, dan kebijakan seperti Great Leap Forward serta Cultural Revolution menyebabkan bencana, 20-40 juta orang tewas. Critical Juncture, kematian Mao. Perubahan datang setelah Mao meninggal pada 1976. Ada perebutan kekuasaan antara Gang of Four, yang ingin melanjutkan Cultural Revolution, dan Deng Xiaoping, yang ingin reformasi. Deng menang pada 1978, dengan moto, Say Truth from Facts, dan memulai reformasi ekonomi. Langkah inklusif. Deng memperkenalkan Household Responsibility System di pertanian, petani bisa dapat insentif. Pada 1985, kontrol harga dilepas, dan kota-kota dibuka untuk investasi asing. Industri pedesaan seperti Township Village Enterprises tumbuh. Hasilnya, output biji-bijian naik 33% antara 1978-1984, dan ekonomi melonjak. Tapi institusi politik tetap ekstraktif di bawah Partai Komunis.
Ketiga kasus ini menunjukkan bahwa perubahan dari institusi ekstraktif ke inklusif mungkin terjadi saat ada kritikal juncture, seperti kemerdekaan Botswana, gerakan hak sipil di EAS, atau kematian Mao, ditambah koalisi luas dan sedikit keberuntungan. Sejarah bukan takdir, perubahan positif mungkin, tapi sulit. Terima kasih. Ada pertanyaan? Selamat pagi, semuanya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan, mengapa ada negara yang makmur sementara yang lain terjebak dalam kemiskinan. Kita akan melihat bagaimana institusi ekonomi dan politik menjadi faktor penentu utama dalam hal ini, serta menggapai upaya untuk merekayasa kemakmuran, misalnya melalui bantuan luar negeri atau reformasi yang dipaksakan dari luar, seringkali tidak berhasil. Pembahasan kita akan berbasis pada teori yang ada di dokumen ini, yang menyoroti perbedaan antara institusi ekstraktif dan inklusif, serta bagaimana sejarah membentuk jalur institusi suatu negara. Mari kita mulai. Institusi ekstraktif versus inklusif, kunci kemakmuran. Pertama-tama, apa itu institusi ekstraktif dan inklusif? Institusi ekstraktif ini adalah institusi yang dirancang untuk mengambil sumber daya dari mayoritas masyarakat demi keuntungan segelintir elit. Contohnya adalah hak properti yang tidak terjamin, pasar yang tidak adil, dan minimnya insentif untuk berinovasi. Institusi seperti ini menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Institusi inklusif, sebaliknya, institusi ini melindungi hak properti, menciptakan kesetaraan dalam kompetisi ekonomi, dan mendorong investasi pada teknologi serta keterampilan baru. Institusi inklusif didukung oleh kekuatan politik yang tersebar luas, atau yang disebut pluralis. Teori ini menegaskan bahwa kemakmuran tercipta dari institusi inklusif, sementara kemiskinan berakar pada institusi ekstraktif. Pertanyaannya, mengapa ada negara yang mengembangkan institusi inklusif sementara yang lain tidak? Jawabannya terletak pada sejarah, khususnya pada apa yang disebut critical junctures, momen-momen penting yang mengubah keseimbangan politik dan ekonomi, seperti revolusi industri atau pembukaan jalur perdagangan Atlantik. Contoh, Inggris pada abad ke-17. Peristiwa seperti Glorious Revolution dan perdagangan Atlantik menjadi critical junctures yang mendorong Inggris menuju institusi inklusif. Sebaliknya, Spanyol dan Prancis, meskipun memiliki kemiripan dengan Inggris, tetap pada institusi ekstraktif karena perbedaan kecil dalam sejarah mereka, seperti kontrol monarki yang lebih kuat atas perdagangan. Pertumbuhan di bawah institusi ekstraktif tidak berkelanjutan. Meskipun institusi ekstraktif cenderung menghambat pertumbuhan jangka panjang, mereka tetap bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Contohnya, kita lihat di Tiongkok saat ini, pertumbuhan ekonomi yang pesat meskipun berada di bawah institusi politik yang ekstraktif. Tapi, mengapa pertumbuhan ini tidak berkelanjutan? Ada dua alasan utama, inovasi dan kreatif destruction. Pertumbuhan jangka panjang membutuhkan inovasi, dan inovasi selalu membawa kreatif destruction, proses yang menggantikan yang lama dengan yang baru. Namun, elit yang mengendalikan institusi ekstraktif takut pada kreatif destruction karena itu mengancam kekuasaan mereka, sehingga mereka menolaknya. Ketidakstabilan politik, dalam institusi ekstraktif, banyak kelompok bersaing untuk merebut kekuasaan. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan politik yang merusak fondasi pertumbuhan ekonomi. Contoh, Uni Soviet di tahun 1950-an dan 1960-an mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat di bawah institusi ekstraktif, tapi itu tidak bertahan lama dan akhirnya runtuh. Tiongkok saat ini mungkin berada di jalur serupa, meskipun ada reformasi ekonomi, institusi politiknya yang ekstraktif kemungkinan akan membatasi pertumbuhan di masa depan jika tidak ada perubahan mendasar. Mengapa rekayasa kemakmuran gagal? Banyak upaya untuk merekayasa kemakmuran, seperti bantuan luar negeri atau reformasi yang dipaksakan dari luar, sering gagal. Mengapa? Karena mereka tidak mengatasi akar masalahnya, institusi ekstraktif. Bantuan luar negeri, di Afghanistan, misalnya, miliaran dolar bantuan mengalir masuk setelah tahun 2001, tapi sebagian besar disalahgunakan oleh elit lokal atau terbuang sia-sia. Hanya sedikit yang sampai ke masyarakat biasa karena institusi ekstraktif memungkinkan elit menyalahgunakan dana tersebut. Reformasi dari luar, contoh lain adalah Zimbabwe. Meskipun Bank Sentral dinyatakan independen pada 1995 atas saran internasional, inflasi malah melonjak hingga jutaan persen. Elit politik tidak punya insentif untuk mengubah sistem yang menguntungkan mereka, sehingga reformasi itu hanya formalitas tanpa dampak nyata. Pelajaran, tanpa mengubah institusi politik yang ekstraktif, upaya untuk mendorong kemakmuran dari luar tidak akan berhasil dalam jangka panjang. Bantuan atau reformasi semacam itu hanya akan memperkuat elit yang ada,
bukan membawa perubahan struktural. Pemberdayaan masyarakat, jalan menuju institusi inklusif. Lalu, bagaimana sebuah negara bisa beralih dari institusi ekstraktif ke inklusif? Kuncinya adalah empowerment, pemberdayaan masyarakat secara luas. Ini bukan proses instan, tapi sejarah menunjukkan bahwa perubahan besar sering dimulai dari gerakan masyarakat yang menuntut reformasi. Contoh, Brasil di tahun 1970-an. Mogok kerja di pabrik Scania memicu gelombang aksi buruh yang lebih luas. Luiz Inácio Lula da Silva, Lula, memimpin pembentukan Partai Buruh yang membangun koalisi besar bersama buruh, mahasiswa, dan intelektual. Ketika Partai Buruh mengambil alih pemerintahan lokal, mereka memperkenalkan participatory budgeting, sistem yang memberi rakyat suara dalam mengelola anggaran kota. Langkah ini menjadi awal menuju institusi inklusif, yang akhirnya membawa pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan di Brasil. Peran media juga krusial dalam pemberdayaan. Di Brasil, media membantu mengedukasi dan mengorganisir masyarakat. Di tempat lain, seperti Arab Spring, media sosial seperti Twitter dan Facebook memainkan peran besar dalam gerakan pro-demokrasi. Namun, media saja tidak cukup, perubahan nyata membutuhkan mobilisasi masyarakat yang luas untuk menuntut reformasi institusi. Jadi, kemakmuran dan kemiskinan bukanlah sesuatu yang ditentukan oleh geografi atau budaya, melainkan oleh institusi ekonomi dan politik. Institusi inklusif mendorong pertumbuhan jangka panjang, sementara institusi ekstraktif menghambatnya. Upaya merekayasa kemakmuran dari luar sering gagal karena tidak mengubah institusi yang menjadi akar masalah. Perubahan sejati harus datang dari dalam, melalui pemberdayaan masyarakat dan pembangunan institusi inklusif. Terima kasih atas perhatiannya. Ada pertanyaan?